sendiri nggak? Oh iya, thank you sudah di-record. Kalau menurut kalian gimana? Ini kalau pandanganku ya, kalau pandanganku, sebagai seseorang yang suka kimia itu kayak bidang yang sederhana dan bisa dicerna oleh akal dengan mudah gitu. Karena apa? Karena kimia itu ada di sekitar kita dan juga gejala-gejala fisiknya itu bisa dijelaskan secara logika gitu. Dan di sini tuh enaknya kimia ya. Nih kalau misalkan aku kasih sedikit disclaimer. Serunya kimia itu adalah kita tuh nggak perlu merhatiin arah. Bedanya kalau kalau fisika kan memperhatikan arah. Tapi kalau misalkan di kimia semuanya itu skalar. Jadinya ya udah gitu. Lu tinggal masukin rumus. Ya walaupun rumusnya itu ada yang beberapa yang agak-agak gitu ya. Tapi ya semuanya tuh bisa dilogikain. Oke, teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal gitu ya, kan ada kata pepatah, tak kenal maka kata sayang, jangan dipandang nanti jadi sayang. Oke, kenalin nama gue Noval ya. Gue panggil pakai lu gue aja. Jadi kenalin nama gue Noval, gue dari FTISP, dan gue dari asal sekolah gue dari SMA 8 gitu ya, 8 Jakarta. Dan dibilang jago banget kimia enggak juga gitu ya. Karena di sini tuh aku kenapa bisa mengajukan diri tuh pertama tuh aku pengen berkontribusi satu. Aku nggak bisa main gitar, nggak bisa drama dan lain sebagainya gitu ya, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di FTI Got Talent. Tapi gue bisa, tapi gue ya sedikit bisa lah mengajarkan kimia. Jadinya ya udahlah berkontribusinya lewat situ. Dan juga eh sebagai salah satu bentuk aplikasi ya. Dan juga oh iya, bagi teman-teman, disclaimer, pertemuan ini berbayar. Berbayar. Nanti di akhirnya harus dimintain bayaran. Tapi bayarannya sederhana aja. Kalian doain aja. Kita berdoa bersama supaya anak-anak FTI lolos pretest basic kimia gitu ya. Termasuk aku, kalian semua, dan juga seluruh member FTI itu berapa sih? 500-an ya? 580-an. Kita doain bareng-bareng. Gitu ya. Karena dari guru fisikaku, bayaran paling mahal itu doa. Anjay. Oke, jadi mungkin aku tulis sedikit ya. Aku tulis di bawah aja. Kalian ini nama lengkap aku dan spelling yang benar gitu ya. Naufal Atala Ma'ajid. Naufal Atala Ma'ajid. Aja lah. Kalian kalau mau reach out aku, kalian bisa ke Instagram aku @atala_noval gitu ya. Kalau misalkan kalian nanti follow, insya Allah aku follow back gitu ya. Selama aku nggak lupa, selama ya. Habis itu kalau misalkan kalian mau PC aku ya udahlah. Kan tahu kan nomorku? Sama 1387171908. Oke, kalian belajar dari aku belajar dari kalian. Ketika kalian menghubungi aku, artinya aku udah mendapatkan salah satu calon mentor baru aku. Salah satu contohnya kalian gitu. Kalau misalkan aku nggak jago fisika ya aku bakal nanya ke kalian gitu. Dan aku kalau misalkan teman-teman punya perbedaan cara mengerjakan soal kimia dan aku nggak kepikiran sebelumnya, wah itu juga aku belajar dari kalian juga. Jadinya santai aja, kita belajar bareng. Oke? Nih ya, sip. Nah, jadinya kita akan bahas 12 soal dan kebanyakan ini dari pretest 2018 karena pretest 2018 itu bagiku tuh yang paling lengkap gitu ya. Paling lengkap dan juga soalnya tuh lumayan bagus. Serta tadi ada yang request gitu ya, satu soal. Nah, itu aku taruh di nomor 10 sekalian gitu ya. Oke, nah jadi pretest kimia gitu ya. Ini kisi-kisinya udah aku tulis. Kita mulai bahas pelan-pelan aja ya. Baik soal aja. Oke, bisa siap semuanya ya. Oke, jadi santai aja, santai. Kalian kalau misalkan mau tanya, silahkan. Santai aja. Atau kalian punya cara mengerjakan yang aku nggak kepikiran ya, silahkan juga. Oke, yang pertama. Konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron dari senyawa kalium ya. Senyawa kalium, konfigurasi elektron unsurnya apa? Oke, mungkin kalau di SMA kan kita diajarinnya itu pakai yang kata SSP, pokoknya susu sapi bla 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 gitu ya.
Dan aku tuh kurang suka menghafal. Aku sukanya melogikakan gitu. Daripada aku ngafal, mendingan logikain aja. Nah, caranya gimana? Mendingan kalau misalkan kalian mau ngerjain soal konfigurasi elektron gitu ya. Mendingan kalian bikin ini aja, bikin tangganya dulu aja, bikin tangganya dulu. Maksudnya gimana? Jadi kalian bikin kayak gini. Satu s 2 gitu. Habis itu bawahnya 2s2 2p6. Nah, jadi setiap nambah satu itu tuh nambah satu bukan satu kulit, satu subkulit, satu orbital lagi. Ketika dia n sama dengan satu, terus pindah ke n sama dengan dua, bilangan bukan, ya bilangan kuantum si L-nya itu nambah satu. Jadi ada satu s dua s dua p enam. Terus di kulit ketiga baru ada subkulit lain atau orbital lain, yaitu orbital D gitu ya. Tiga s dua tiga p enam tiga d 10. Dan perlu kalian ingat ya, satu subkulit S mengikat dua elektron, memiliki tempat dua elektron. Satu subkulit P maka akan bukan mengikat, memiliki 6 elektron. Terus kalau empat s kita terusin ya, empat s dua empat p enam empat d 10 4 f 14. Terus lima s dua lima p enam lima d 10 5 f 14. Nah, terus mulai dari kulit kelima kita mulai turunin. Jadi kita biasanya itu sampai kulit kelima aja. Sampai kulit kelima itu dia orbital, maksudnya bilangan kuantum si azimutnya itu nggak nambah lagi. Itu secara sederhananya gitu ya. Terus kita lanjutin enam s dua enam p enam enam d 10 7 s dua 7 p enam 7 enggak 7 d 10 enggak ada. Terus ada 8 s dua. Bukan enggak ada ya, tapi disimplifikasi gitu ya. Disimplifikasi. Nah, terus cara bacanya gimana? Cara bacanya itu kayak ular, kayak ular. Jadinya kayak meliuk-meliuk gitu. Jadi dari sini terus pertama tuh dari satu s dua gitu ya. Terus pindah ke dua s dua, terus pindah ke dua p enam, lanjut ke tiga s dua gitu ya, lalu balik lagi ke tiga p enam, lanjut ke empat s dua dan seterusnya. Pokoknya itu cara bacanya itu apa ya, kayak ular gitu loh. Selalu dari sisi serong gitu. Jadinya nggak usah dihafal gitu ya, nggak usah dihafal. Jadinya aku kalau misalkan bikin bikin disuruh diminta konfigurasi elektron yang ribet gitu ya. Misalkan AU tuh berapa tuh? Ya segitulah. Mas dan lain sebagainya, AG dan lain sebagainya. Mendingan aku gambarin ini dulu, baru aku kerjain soalnya gitu. Nah, jadinya kayak empat d 10 terus gini aku pakai pointer. Tiga d 10 kan? Kan tadi tiga p enam 4 s dua. Terus ke tiga d 10 lanjut ke lima p enam ke lima s dua, lanjut lagi ke empat f sorry, ke empat d 10 lagi. Lima p enam 6 s dua, terus baru ke empat f kayak gitu. Oke ya. Dan seterusnya. Kalian bisa ikutin lah cara ini. Daripada ngafal gitu ya. Nah, terus konfigurasi elektron unsur dari kaliumnya gimana gitu ya. Ya udah berarti 39 sorry, pakai warna hitam aja. 39 19 kalium gitu ya. Ya udah, 19 kalium. Berarti bisa kita tulis sebagai satu s dua dua s dua. Tadi kan satu s dua pindah ke dua s dua pindah ke dua p enam. Dari dua p enam lanjut ke tiga s dua gitu ya. Tiga s dua terus ke tiga p enam lanjut ke berapa nih? Dan juga jangan lupa elektronnya dihitung ya. Ini elektronnya berarti udah sekitar sorry ini kok jadi 3s2 dulu. Dua p enam dulu, terus tiga s dua tiga p enam. Sorry bentar, kita hitung dulu. Kita hitung dulu berarti ini 10 ya. Dan di sini udah ada 12, maka kurang 7. Kurang 7 maka ini tiga p enam. Dari tiga p enam jangan langsung ke tiga d 10, tapi ke empat s dua dulu gitu. Berarti ke empat s satu. Udah deh, dapat. Kalau misalkan kita cek gitu ya di opsi, maka jawabannya adalah yang oke. Oke. Mungkin pikiran kalian sekarang kayak gini. Orang kimia tuh ribet ya. Ngapain sih bikin kayak apa namanya? Harus meliuk-liuk gitu. Kalau misalkan lurus aja kan lebih gampang.
Nah, sebenarnya tuh ada alasannya gitu ya. Kenapa dia itu bikin meliuk-meliuk itu? Karena kan mengikuti aturan Aufbau. Ya nggak sih? Mengikuti aturan Aufbau. Nah, aturan Aufbau itu bilang kalau misalkan elektron itu diisi dari tingkat energi paling rendah. Nah, ternyata 3 P sorry, 4s2 itu lebih rendah energinya daripada 3d10 gitu loh. Jadi 4s2 itu lebih rendah energinya daripada 3d10. Oke. Habis itu dan seterusnya gitu. Jadi kenapa mengikuti aturan seperti ini? Karena dia itu em, memang secara tingkat energi 4s itu lebih rendah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Simpel ya. Aman, Jangan aman. warna ini deh. Ini nanti takutnya bingung antara dia atau F. Dengan gini aja. Set. Ya, warna biru deh. Oke. Ini yang aku highlight itu adalah jawabannya. Nice. Dah, aman ya? Kalau misalkan aman, kita lanjut. Harusnya secara konfigurasi elektron mah easy lah. Dah. Soal yang kedua. Nah, di sini. Pernyataan yang salah untuk unsur selenium dan bromin. Ini berarti masuk ke, oh ya, tadi kan di sini struktur atom berarti udah ya, checklist gitu ya. Checklist. Oke, terus, pernyataan yang salah untuk unsur selenium dan bromin adalah apa? Nah, di sini kan dibilang selenium sama bromin. Dia bedanya berarti beda satu golongan gitu ya, beda satu golongan. Jadi kalau misalkan kita gambarkan gitu ya, misalkan selenium itu ada di sini, ya, ini Se. Dan di sini berarti ada bromin. Nah, tapi di luarnya itu ada, di luarnya itu masih ada atom-atom yang lain ya, yang nggak aku gambarin. Terus, berarti kan bromin itu ada di sebelah kanannya selenium. Yang berarti dia ini ada di golongan 7A gitu ya. Dia ini ada di golongan 7A. Kalau di selenium dia itu adalah di golongan 6A. Coba aja kalian cek di table gitu ya. Coba aja kalian cek. Nah, terus apa nih yang menarik kalau misalkan kita selenium sama bromin gitu ya. Dia tuh punya kulitnya itu coba kita gambarkan apa ya, lebih enak itu kita jelasinnya lewat ini aja. Selenium itu kalau misalkan konfigurasi Bohrnya ya, Niels Bohr ya. Berarti kan kalau misalkan kita gambarkan yang Niels Bohr-nya berarti 2 8 terus berarti 10 10 berarti 18 ya. 18 6. Betul? Nah, terus kalau bromin gitu ya. Berarti adalah 2 8 18 7. Artinya apa? Artinya di sini secara kulit mereka tuh sama. Kulitnya 4. Kulitnya 4 ya. Habis itu secara eh jumlah elektronnya aja yang beda. Nah, jadi ini kulitnya juga 4. Tapi secara jumlah elektronnya beda dan juga protonnya beda. Kalau di sini protonnya itu ada 35 ya. Kan proton itu sama aja kayak nomor atom. Kalau di sini protonnya ada 34. Nah, kenapa aku gambarin seperti ini? Supaya kalian kebentuk fondasinya gitu loh. Sebenarnya sifat keperiodikan itu asalnya dari mana? Oke, protonnya 34, yang satu lagi protonnya 35. Kalau kita gambarkan secara buletan gitu ya, orbital orbit dari Niels Bohr. Berarti kalau misalkan di sini yang titik tengah itu adalah intinya, aku kasih plus. Yang selenium berarti plus 34. Dan yang luarnya ini adalah elektron. Kan yang bergerak mengelilingi atom itu kan elektron ya. Yang bisa bebas bergerak itu adalah elektron. Terus di sini berarti minus 34 juga gitu. Tapi kulitnya ada 4. Tuh, kulitnya ada 4. Misalkan aku gambar kayak gini. Anggap aja bagus lah ya. Aduh, jangan deh. Anggap aja ini kulit keempat, tapi di dalamnya ada kulit-kulit lagi. Jadi kayak gini, set. Satu, dua, tiga, dan keempat. Jadi ini tingkat kulit keempatnya. Tapi secara total elektronnya ada 34. Nah, terus kalau misalkan di bromin gitu ya, sama juga gitu.
berarti plus 35. Dan di sini ada kulit keempatnya kita gambarkan. Jadi kita gambarkan kulit terakhirnya aja. Kalau misalkan kulit terakhir disebutnya apa? Kulit valensi ya, karena kan dia yang paling terakhir. Itu kita sebutnya kulit valensi. Oh, nah terus, aduh, I'm sorry. Kalau kita gambarkan yang sama, berarti elektronnya itu negatif 35. Mereka punya sama-sama kulit. Kulitnya sama, 4. Tetapi orang yang narik ataupun proton, proton sama elektron itu kan saling tarik-menarik. Di sini tuh ada interaksi elektrostatik tarik-menarik. Nah, kan em, ada elektrostatik tarik-menarik. Itu sama aja, ini kan lagi musim itu ya, lagi musim kemerdekaan. Ini lagi ada lomba mancing tuh di luar. Kalau misalkan kita asumsikan tarik-menarik itu kayak tarik tambang gitu ya, kayak tarik tambang. Berarti kalau misalkan yang di sini, orang yang narik ataupun muatan positif yang ada di tengah, itu ada 34 orang. Sedangkan kulitnya sama, yaitu 4. Terus, yang di sini orang yang narik itu ada 35 orang. Sedangkan di sini kulitnya juga sama, yang keempat. Berarti apa? Karena tarikannya itu makin kuat, karena tarikannya makin kuat, maka R dari selenium itu pasti lebih besar daripada R dari bromin. Karena selenium itu yang narik cuma 34 orang. Tapi kalau di bromin yang narik itu adalah 35 orang. Lebih banyak di bromin. Gitu. Karena orang yang narik itu lebih banyak, jadinya em, si jari-jarinya itu makin kecil. Kalian kebayang lah ya kalau misalkan ada orang gitu ya, narik kerbau atau apa. Kalau semakin orang yang nariknya makin banyak, berarti kan potensialnya semakin tinggi. Kalau potensialnya semakin tinggi, kerbaunya makin ketarik. Istilah gampangnya kayak gitu. Ya. Nah, dari jari-jari inilah muncul yang lain-lainnya gitu loh. Contohnya apa? Contohnya ke elektronegatifan. Contohnya ke elektronegatifan. Kalau kita lihat dari, kalau misalkan sifat keperiodikannya aku tulis di sebelah sini aja ya. Tuh. Kita udah dapat sifat keperiodikan yang pertama. Yang kedua, ketika dia itu orangnya itu semakin banyak, berarti kan kalau ada elektron nih, cuy, ada muatan positif nih lebih banyak dibandingkan di sini. Berarti apa? Berarti elektron ini akan lebih senang untuk ke bromin dibandingkan ke selenium. Karena selenium aja, dia dia muatan positifnya cuma 34. Sedangkan di sini muatannya positifnya ada 35 gitu loh. Lebih asikan ke sini gitu loh. Jadi logika sederhananya kayak gitu. Sehingga karena elektron itu semakin senang untuk ke arah si bromida atau si bromin gitu ya. Maka dari itu ke elektronegatifannya aku bilang Ke gitu ya. Ke elektronegatifan dari selenium itu kurang dari ke elektronegatifannya dari bromin. Kayak gitu. Terus lagi, dari keelektronegatifan itu muncul lagi istilah baru, yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah kecenderungan dari menarik elektron juga gitu loh, tapi secara energetika. Sehingga kalau misalkan keelektronegatifan dari selenium itu lebih kecil daripada keelektronegatifan dari Br, maka dari itu afinitas elektronnya juga lebih kecil. Karena secara kemauan elektron untuk singgah ke Br dibandingkan ke selenium itu lebih kecil. Lebih besar, sorry, lebih besar. Jadi karena dia itu elektron itu lebih senang ke Br, sehingga kecenderungan dari Br itu lebih tinggi untuk menarik elektron dari sisi afinitas elektronnya. Kayak gitu. Lagi nih, berarti di sini. Terus energi ionisasi sama juga gitu loh. Dari jari-jari aja, kalian bayanginnya dari jari-jari aja. Ketika si muatan positifnya ini makin besar gitu ya, muatan positifnya ini makin besar, karena orang yang narik itu makin besar, sehingga elektron yang ada di luar nih, elektron yang di luar, udah singgah di situ nggak bisa keluar. Karena kan ketarik sama muatan inti yang begitu besar. Positif 35 itu besar loh. Positif 35 itu besar sehingga elektron dari yang si Br gitu ya, itu lebih susah keluar. Sehingga energi ionisasi dari Br itu lebih tinggi. Gitu. Jadinya
energi ionisasi dari Br itu lebih tinggi dibandingkan yang bromida. Yang selenium. Oke deh, habis itu kita bisa tentuin dari opsi. Oke, tadi ada yang raise hand, ada yang mau ditanyakan? Maybe? Ada yang mau, tadi ada yang raise hand, Mateas kalau nggak salah. Mau tanya nih, yang Oh, iya. sorry ya tadi kayak tadi pergi ambil buku, mau tanya nih, yang afinitas elektronnya kok yang selenium lebih kecil dari yang brom juga karena lebih banyak itu ya, karena lebih banyak proton ya. Oke. Ya, betul. Terima kasih udah tanya ya. Jadi, betul kalau misalkan kenapa afinitas elektron dari selenium itu lebih kecil? Karena jadi afinitas elektron sama keelektronegatifan itu mirip-mirip. Tapi kalau afinitas elektron itu dilihatnya dari sisi energi, tapi kalau keelektronegatifan itu dilihatnya dari sisi indeks. Indeks milikan ya? Eh, iya pokoknya itulah ada indeksnya. Nah, karena si kecenderungan dari Br untuk menarik elektron itu lebih tinggi, maka afinitas elektronnya lebih tinggi juga gitu loh. Ketimbang afinitas elektron dari selenium. Karena jadi muatan inti ini kayak semacam apa ya? Semacam, kalau misalkan kita lihat gitu ya, semakin orang ini atraktif gitu ya. Semakin orang ini atraktif karena dia muatannya lebih besar, sehingga si elektron itu juga kayak ngelihat, weh cuy, daripada gua di sini cuman ketemu sama 34 orang gitu ya, relasi gua nggak begitu banyak. Mendingan gua ke 35 orang aja. Relasi gua lebih banyak gitu loh. Jadi kayak gitu. Oke, kebayang sampai sini? Ini mirip sama yang KE, apa yang KE itu tapi beda lah ya. Iya, jadi kalau ini mungkin aku ada yang salah juga, tapi ini sepamanku ya. Afinitas elektron itu mirip kayak elektronegatifan, tetapi kalau misalkan afinitas elektron itu dilihat dari sisi joule-nya, berapa energinya, energi yang dilepas atau energi yang diserap gitu loh. Sedangkan kalau ke elektronegatifan itu biasanya pakai indeks, indeks milikan kalau nggak salah, pakai indeks dia. Jadinya afinitas elektron sama ke elektronegatifan itu mirip. Tetapi kalau misalkan ke elektronegatifan itu lebih sederhana karena dia pakai indeks ketimbang pakai energi. Kayak gitu. Kebayang? Serupa tapi tak mirip gitu. Hehe. Baru untuk konfirmasi aja Yes. yang apa energi ionisasi juga yang BR lebih banyak karena tarikannya lebih banyak karena protonnya kan. Betul, Kayak gitu betul, aja. betul, betul. Exactly, betul, betul sekali. Tapi ini secara tren gitu ya. Apakah ada pengecualian dan pengecualian? Ya ada. Cuman ya udahlah, kita belajar trennya aja gitu loh. Tren Alexander Arnoldnya aja. Nggak usah. Kalau spesifik boleh, tapi nanti kalian pelajari aja lah di luar kelas ini. Tapi ada beberapa pengecualian. Nanti setelah kelas ini mungkin kalian bisa cari-cari gitu. Jadi kayak gitu. Ya udah deh. Kalau misalkan kita udah dapet gitu ya, kita udah dapat kesimpulan ini. Akhirnya kita bisa menentukan jawabannya ya. Coba yang A. Br kelebihan satu elektron pada kulit terluarnya. Ya betul gitu. Ya, ini benar. Kan kita ditanyanya yang salah ya. Jangan jangan terkecoh. Afinitas elektron Br lebih rendah dibandingkan Se. Sebenarnya salah ya. Ini bagiku ini salah. Tapi kalau misalkan teman-teman punya jawaban lain ya silahkan gitu. Kalau misalkan ada yang punya jawaban lain boleh juga ya teman-teman. Aku juga bisa belajar dari kalian. Terus Se memiliki energi ionisasi pertama lebih rendah dibanding Br, ya betul gitu ya. Kalau keelektronegatifan Se lebih kecil dibanding Br, betul. Terus Br memiliki jari-jari atom lebih kecil dibanding Se, ya betul. Yang ini ini betul. Karena kan Br tadi lebih kecil ya, karena tarikannya itu makin kuat. Oke deh, sip. Berarti jawabannya adalah yang bebek. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Semoga terjawab ya. Kak, Sambil aja, tak kayak tanya kepikiran aja aja sih. mau tanya nih konfirmasi. Oke, boleh, boleh. Yang recordingnya nanti dikirim ya. Wah, itu kayaknya panitia deh. Tadi siapa sih yang record? Aku bukan apa yang record soalnya. Izin bantu jawab, nanti bakal dikirim kok. Nah, ya, bagus ya. Bagus, bagus, bagus. Ini respect buat panitia dan juga Bimar yang sudah mengkoordinasi. Respect, respect. Kita harus kasih tepuk tangan lah. Oke.
Kita udah bahas tentang tabel periodik dan sifat keperiodikan, jadinya kita checklist gitu. Semoga 1,5 jam bisa dapat ya. Secara frameworknya kalian udah dapat lah. Minimal itu aja dulu yang pengen aku dapat. Sehingga nanti ketika sama tutor lain, jangan tutor, sorry, sama rekan-rekan yang lain, kalian udah punya framework yang jelas. Ya, oke. Yuk, soal 3 ya sekarang. Ini stoikiometri. Seng atau Zn gitu ya dapat diperoleh dengan mereduksi ZnS melalui dua tahap gitu ya. ZnS kita kita kasih oksigen sehingga dia jadi zinc oksida gitu ya. Zinc oksida tambah SO2. Terus zinc oksida ini kita reduksi dengan bantuan karbon monoksida gitu ya. Jadi karbon monoksida ini kita jadikan sebagai apa ya kita sebut ya reduktor. Jadi Zn solid plus CO2 gitu. Ini kalau misalkan teman-teman mau kerja di Freeport dan lain sebagainya ya inilah kerjaannya gitu loh. Kita kan dari bahan alam gitu ya, kita kan nggak mungkin dapat zinc murni gitu. Itu sangat sulit. Alam itu tidak suka yang murni-murni ya. Dia tuh sukanya yang campuran. Nah, dari sini campuran ini kita kita kerjain gitu loh. Jadi dari campuran ini kita olah sehingga jadi zinc murni. Oke, yuk. Sekarang kita ke yang kita cara jawabnya gimana gitu ya. Cara jawabnya gimana? Sebenarnya pakai stoichiometry aja sih. Ya nggak cuma sih ya, perlu ada effort penyelesaian. Ya udah, kalau misalkan teman-teman ketemu sama stoichiometry, saranku kalian kalau misalkan belum tahu, bukan belum tahu, belum kepikiran caranya itu gimana, kalian cari aja dulu apa yang bisa kalian cari. Stoichiometry itu kan berhubungan erat dengan mol. Maka dari itu kita cari aja dulu molnya gitu. Mol masing-masingnya itu berapa? Dikasih tahu ZNS dan juga kita dikasih tahu Zn murninya. Nah, karena di sini yang mengalami reaksi itu adalah si ZNS, kita cari aja mol ZNS-nya aja gitu. Instead of kalian cari mol zinc murninya. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman ya daripada kerjaan kalian nambah gitu ya, mendingan kalian cari yang bereaksi dulu siapa. Terus kalau misalkan ketemu sama hasil, mendingan kalian taruh aja gitu, taruh di samping aja gitu. Oke, jadi mol dari zinc sulfida gitu ya, sama dengan ini oke aku tulis aja lah rumusnya. Yaitu massa dibagi dengan massa molekul relatif ya. Dan massanya kalau misalkan dalam mol gitu ya, kan satuannya gram per mol. Jadinya kalian harus ubah dari kilogram ke gram gitu. Kali 1.000. Maka dari itu jadinya adalah 8.750 dibagi sama MR-nya yaitu 65, sorry, 87 setengah ya. 87,5 mol. Oke, kalau misalkan dihitung, 100 mol ya, sekitar 100 mol. Oke, nah baru deh di sini kita pakai prinsip stoikiometrinya, yaitu koefisien reaksi berbanding lurus dengan mol reaksi gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya kan di sini kita pengen taunya, kita dikasih taunya adalah ZNS. Nah, ya nggak? Kita dikasih taunya ZNS, tetapi kita tujuannya pengen ke zinc. Di mana yang kalian bisa cari gitu ya dari reaksi pertama, hubungan antara zinc sulfida dengan Zn itu bisa dicari dengan hubungan zinc oksida itu. Ataupun kalian mau jumlahin dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan aku ya, kalian bisa kayak gini aja. Mol dari zinc sulfida, dia kan perbandingan koefisiennya di sini 1:1 ya. Sehingga molnya tuh sama. Mol zinc sulfida itu sama aja kayak mol zinc oksida. Dan di sini, mol zinc oksida yang kita proses lagi itu sama aja kayak mol zinc. Tuh. Jadinya adalah di sini mol zinc sulfida sama dengan mol zinc oksida sama dengan mol zinc. Gitu. Nah, ini tuh kan sama aja kayak modus apa sih? Modus ponens, modus tollens, terus sama lagi apa sih? Pokoknya satu lagi ya. P maka Q maka R, maka P maka R. Ya sama aja gitu loh. Jadi kayak mol zinc sulfida sama aja kayak mol zinc. Itu. Apa sih modus apa sih? Lupa aku. Oh, silogisme. Nah, itu dia. Sorry ya. Jadi mol zinc sulfida sama aja kayak mol zinc gitu. Jadinya sama aja kayak mol zinc sulfida, mol zinc itu sama aja kayak 100 mol. Gitu. Nah, dari 100 mol ini baru kita cari massa gitu ya.
Terus massa zinc sulfida itu gimana caranya? Ya sama, kok mau massa zinc sulfida? Massa zinc itu ya sama aja, berarti Mr dari zinc itu dikali sama mol dari zincnya. Ya udah deh, Mr dari zincnya itu adalah 65,5 dikali sama 100. Hasilnya adalah 6.550 gram. Jadi massa zinc ketika kita udah proses gitu ya, itu hasilnya 6.550 gram. Nah, tetapi masalahnya di sini nggak semua proses itu efektif ya, nggak semua proses itu efisien. Jadinya ketika kita masukin satu barang belum tentu hasilnya 100% barang itu tapi cuma berubah bentuk. Enggak, tapi ada yang terbuang gitu loh. Biasanya kayak gitu. Karena kan di dunia ini nggak ada yang sempurna ya, anjay. Nah, jadinya kita harus cari tahu nih berapa sih persen massa yang kita hasilkan ketimbang sama hasil eksak sebenarnya gitu. Itu disebut dengan persen yield. Persen yield yaitu masa yang masa eksperimental atau masa nyata lah ya kita bilangnya masa nyata dibagi sama masa teoritis. Teoritis berarti dikali dengan 100%. Ya udah deh, masa nyatanya kita dapatnya 3,28 kilogram, berarti itu sekitar 3.280 gram ya, karena satuannya jangan sampai ada yang nggak match gitu loh. 1 kilogram ya semuanya harus kilogram, satunya gram, semuanya harus gram gitu loh. Jadi harus konsisten gitu ya. Jadi cowok juga harus konsisten gitu loh. Apa yang dia omongin ya sama terus, anjay. Dikali sama 100%. Oke. Oh, sorry, suaranya udah kedengaran jelas sekarang? Cek, cek. Sudah Jelas, jelas? Oke, jelas. siap. Hasilnya adalah, aduh, ini harus hitung-hitungan nih, males. Udahlah, kalkulator aja lah ya. Yang penting kalian kan udah tahu caranya dari mana. Wait, kalkulator gue mah. Wait. FYI kalian kalau mau tanya kalkulator gue apa, ini ya kalkulator gue. Dan usahakan kalian ngerti semua hal yang bisa kalian gunakan di kalkulator. Karena sangat mempermudah. Oke, hasilnya adalah 0,5007 atau 50,07%. Ya udahlah, kita simplifikasi jadi 50% saja. Dapat deh. Gitu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, halo, halo. Ya, halo. Enggak. Oke. Silakan, silakan. Ada yang mau tanya? Tadi kalau nggak salah ada yang on mic. Aman, Aman aman, semuanya? Oke, aman. aman ya. Oke, ini stoikiometrinya masih stoikiometri yang ya bisa dibilang sederhana lah ya. Nggak sesulit itu. Oke, berarti stoikiometri checklist ya. Stoikiometri ini semuanya itu ya, semuanya itu em, semua bidang kimia itu pakai stoikiometri. Jadinya stoikiometri itu basisnya itu stoikiometri itu adalah perbandingan gitu. Sebenarnya perbandingan aja. Contohnya, misalkan kayak gini. Misalkan aku pengen bikin burger. Saya pengen bikin burger gitu ya. Burger gimana sih gambarnya? Krabby Patty gitu ya. Misalkan gambar burger kayak gini. Nah, aduh gimana sih? Bentar, bentar, bentar. Burger itu kan kayak gini lah ya. Anggap aja bagus. Ini burger gitu ya. Nah, cara bikin burger itu gimana? Kita butuh dua roti gitu ya. Kita butuh misalkan biar sehat tiga selada. Terus habis itu seladanya ini kita tumpuk lagi pakai kolesterol, pakai dua patty gitu. Beef patty. Nah, ya udah, sama aja kayak gitu. Misalkan nih, kita pengen bikin satu roti, pengen bikin satu burger. Maka berarti butuh berapa roti? Dua roti gitu. Misalkan kita cuman punya, misalkan jangan itu. Misalkan kita cuman punya, eh, misalkan kita cuma punya berapa ya yang enak ya? Oke, kita punya tiga patty gitu ya. Terus kita punya tiga selada, kita punya dua roti. Nah, ya udah berarti berapa burger yang bisa kita hasilkan? Bukan 1,5, tapi adalah satu gitu loh. Patty-nya sisa, berarti sisa satu. Nah, kalau sisa satu itu kita sebut sebagai reaksi, pokoknya ekses gitu ya. Dan yang habis-habis ini, itu kita sebut dengan reaksi pembatas. Gitu deh. Simpel ya.
Jadi stoikiometri itu ilmu perbandingan aja sih teman-teman. Kalau aku sih kayak gitu ya menganggapnya, tapi nggak tahu. Kayak tadi ada yang nanya, bentar apa nih tanyanya? Mau nanya, tadi yang nomor nomor kenapa jadi 4D6 5S1? Mana nih? 4D6 5S1. Yang mana nih? 4D6 5S1. 4D6. Salah. 4D6 5S1. Enggak kok 3P6 ya, 3P6. Mungkin salah lihat. 4D6 5S1-nya maksudnya gimana? Oke, kayaknya mungkin salah lihat kali ya. Sama kok. Harusnya seharusnya sama, harusnya sama. Oke, siap. Sama, aman aman. Nah, yuk sekarang soal 4 gitu ya. Berarti stoichiometry checklist. 28 ion HCO3 minus dapat bersifat asam maupun basa. Nah, ini tuh namanya menarik teman-teman. Spesies yang bisa berlaku sebagai asam dan juga basa, ada yang tahu? Jadi spesies yang bisa berlaku eh sebagai asam dan juga basa. Pakai golongan 8 Mas biar lebih simpel. Iya sih bisa juga. Bisa juga kalau misalkan teman-teman udah jago gitu ya pakai golongan 8 juga ada. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah dapat kimia sebelumnya. Jadinya kayak kalau langsung pakai golongan 8 takutnya nanti oversimplified dan juga malah kayak eh, nggak detail gitu asalnya dari mana. Iya benar juga bisa kayak gitu. Thank you ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan kita coba ya, ini kita balik sedikit ke nomor satu. Kalau misalkan kita pengen ke pakai itu ya, pakai golongan 8 kayak tadi yang dibilang gitu ya. Kalau misalkan kita mau pakai golongan 8 ini bisa kita ubah gitu ya. Jadi kalau golongan 8 itu kan terdiri atas 2 helium, 10 neon, bukan jago neon ya. Terus 18 AR. Ya, ya 18. AR atau air ya benar ya? 18. Pokoknya heboh negara Argo iya benar heboh negara Arab karena ranjau kalau nggak salah itu. AR abis itu 36 ya Krypton dan lain sebagainya 54 Xenon. Nah kalau misalkan kita pengen pakai golongan 8 kita padatkan gitu ya, yang pokoknya kalau misalkan ketemu angka-angka ini kalian bisa jadi padetin jadi satu misalkan nih 2 tambah 2 tambah 6 10 kalian bisa padetin jadi neon gitu ya misalkan aku padetin jadi neon gitu. Terus ada 3S2, 3P6 gitu ya. 4S1. Nah, di sini 10 tambah 2 tambah 6 18. 18 apa berarti? R. Itu kalau misalkan eh teman-teman pengen dibikin kompak gitu, jadi satu. Itu bisa. Itu yang dimaksud tadi. Kalau misalkan teman-teman belum familiar gitu ya, itu yang dimaksud tuh. Oke deh, siap. Nah, sekarang nomor 28 gitu ya. Ion yang bisa bersifat sebagai asam dan juga sebagai basa itu ada nama uniknya. Itu disebut dengan spesies amfoter. Spesies amfoter. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya. Amfoter itu adalah bisa bertindak sebagai asam dan juga bisa bertindak sebagai basa. Nah, di sini reaksi yang menunjukkan sifat basa HCO3 minus. Kan sifat basa ya. Kan sifat basa. Sifat basa itu kalau misalkan kita by eh, pernyataannya si Arrhenius aja deh dulu. By pernyataannya si Arrhenius, pokoknya spesies basa itu semuanya yang dia itu menghasilkan OH minus. Intinya kayak gitu. Semua yang menghasilkan OH minus itu disebut basa gitu. Contohnya NaOH, terus eh, contohnya NaOH, terus KOH, terus LiOH dan lain sebagainya gitu ya. Dan lain sebagainya. Terus ada yang aneh nih tapi ini Bronze Glory bilang nih kayak, woi nggak bisa gitu dong. NH3 juga bersifat sebagai basa karena dia menghasilkan OH minus gitu ya. Dia tuh bla 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 kalau bereaksi dia tuh menghasilkan OH minus. Kok bisa gitu loh. Nah, itu dijelaskan oleh si Bronsted and Lowry. Bronsted Lowry. Jadi ini apa ya namanya itu teori asam basa ya. Jadi ada teori asam basa Arrhenius, ada teori asam basa Bronsted-Lowry dan ada satu lagi. Nah, Bronsted-Lowry ini bilang pokoknya
segala hal yang dia itu menerima H plus, dia itu sebagai basa. Jadi pokoknya akseptor H plus itu disebut sebagai basa. Akseptor H plus itu disebut sebagai basa. Gitu. Aseptor H plus itu disebut sebagai basa oleh Bronsted Lowry. Nah, berarti kita tinggal cari di opsi mana yang HCO3 minusnya itu ngambil si H plus. Sorry, iya, ngambil si H plus gitu. Jadi karena dia mengambil H plus maka kita sebut sebagai basa oleh si Bronsted kan Lowry gitu. Jadinya kalau misalkan kita cari gitu ya di opsi, berarti tinggal cari cari di mana HCO3 minus mengambil H plus. Gitu aja. Yaudah, kita cari. Kalau misalkan HCO3 minus gabung gitu ya, combine sama H plus, Hasilnya adalah hasilnya adalah H2CO3. Yaudah deh, kita tinggal cari. Mana nih? Oke, yang A ini benar ya. Karena kan dia awalnya HCO3 minus. Awalnya HCO3 minus. Dia ngambil H plus dari H2O. H2O kan kalau diambil gitu ya, hidrogennya dicolong sama si HCO3 minus, jadinya apa? Jadinya dia, aduh cuy, gue tadinya punya H plus, muatannya netral, ini malah diambil, dicolong gitu ya sama si HCO3 minus. Jadi ini benar nih, karena hasilnya juga H2CO3. Maka dari itu ini adalah hasilnya, ini yang betul. Gitu. Oke, coba kita cek ya, yang B. Awalnya HCO3 binas, betul. Asam bikarbonat. Terus ada H2O, justru malah dia ngasih H plusnya ke H2O gitu ya. Salah kaprah. Nah, ini disebut sebagai sifat asamnya. Kalau misalkan kalian pengen cari tahu gitu. Sifat asam itu kayak gitu. Oke, terus ini juga sama, yang C juga sama. Ini juga menunjukkan sifat asam dari CO3 minus. Tuh. Yang D gimana? Sama juga gitu, menunjukkan sifat asam. Terus yang E juga sama. Dia mendonasikan H plusnya kepada sesuatu yang tidak ada gitu loh. Maksudnya sesuatu yang tidak ada itu kayak air aja lah, kita anggap air aja. Tuh, jadi ini juga menunjukkan sifat asam. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu deh. Itu untuk yang sederhananya. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih dalam gitu ya, lebih dalam ya bisa lah dicoba gitu. Dan juga fun fact tentang asam bikarbonat gitu ya. Asam bikarbonat itu adalah asam yang bisa menjaga pH darah kita itu tetap netral di sekitar 7 sampai 8. Ya, 7 sampai 8, 7,8 sampai 8. Itu karena kenapa bisa sorry ya. Lupa lupa lupa. Yang A ya teman-teman. Sorry sorry. Ya udah karena aku kayaknya udah mulai nggak fokus, aku ngopi dulu. Teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan langsung aja ya. Kak, Oke. Kayak gitu. Thank you, thank you. Kurang fokus. Nah, terus kenapa jadi nih kok yang bisa penting gitu ya? Oh, sorry, kenapa? Jadi Boleh. yang penting kalau misalnya kita cari asam atau basa, yang penting asam membuat kayak nanti yang reaktan lainnya lah ya, nanti ada kayak kehilangan H. Sedangkan kalau misalnya itu yang asam basa, sorry. Sedangkan kalau asam dia nanti kasih H, iya. Boleh, bisa dibilang kayak gitu. Itu by Bronsted and Lowry. Gitu. Tetapi kalau misalkan by Arrhenius, dia beda, beda pandangan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kayak gitu, itu by Bronsted Lowry itu betul. Dan kalau misalkan by satu pandangannya lagi itu Lewis itu masih kurang lengkap gitu. Jadi itu betul kayak gitu. Bahwasannya bahasa itu yang justru malah menarik H plusnya. Instead of dia ngasih H plus. Tapi itu by Bronsted Lowry. Tapi by pernyataan yang lain itu juga ada lagi pernyataan yang lain yang justru lebih general atau universal. Jadi kalau misalkan kita bikin gitu ya, kita bikin himpunannya gitu ya. Kan ada tiga pernyataan gitu ya, ada tiga teori. Yang pertama itu adalah teori Lewis. Lewis itu yang paling general. Justru yang paling lengkap itu ada di Lewis gitu. Tapi nanti aja ya di luar ini kalian bisa cari. Nah, habis itu by Bronsted Lowry. Bronsted Lowry. Nah, yang paling gak lengkap itu adalah Arrhenius karena Arrhenius itu kayak sederhana banget. Yang ngasih H plus
itu disebut sebagai asam, yang ngasih OH minus itu disebut sebagai basa. Nah, itu kurang lengkap, tapi dilengkapkan oleh dua orang lain yang lain tadi gitu. Tapi pernyataan kamu betul bahwasannya basa itu adalah yang narik H plus ataupun yang bikin orang lain H plusnya itu kecolong. Jadi kayak maling gitu loh. Ada orang butuh H plus, maka dari itu gue colong aja nih dari sekitar gue gitu loh. Sekitarnya apa? Air biasa. Kayak gitu. Kejawab ya? Semoga kejawab. Oke, ya. Bentar, ini ada yang tanya, Bang. Aduh, nggak usah pakai bang ya. Lu pakai pakai lugu aja, pakai lugu aja. Kalau misalnya ngebandingin Bermina sama SE, itu gitu gimana? Tadi kan nggak ada banding-bandingin ion positif negatif. Maksudnya Se2 minus gitu ya? Oke. Kalau misalkan Br minus sama Se2 minus gitu ya. Kalau Br minus sama Se2 minus itu beda lagi. Karena eh, by default gitu ya, elektron itu nambah. Elektronnya nambah, sedangkan tarikan intinya itu makin sama aja gitu loh. Tetapi kalau dari segi jari-jari mungkin sama. Dari segi jari-jari kecenderungannya sama. Tetapi kalau misalkan yang lainnya itu masih perlu ditinjau ulang karena kan dia itu ion ya. Itu ion. Cuman kalau di kasus ini kan dia molekul netral. Tetapi mirip kok, mirip. Kayaknya mirip sih, mirip. Kalau misalkan dia mengion ya, tuh, kayaknya sih mirip. Itu. Oke, sip. Kalau misalkan dalam bentuk ionnya dia sih bakal mirip. Dia sih bakal mirip. Tapi kalau kasus ini kan dia netral aja ya. Hopefully semoga besok soal kita adalah yang netral. Ya, tapi kalau ion juga nggak banyak sih. Ion juga contohnya nggak banyak. Oke, gitu ya. Semoga menjawab. Itu aku simplifikasi supaya menghemat waktu. Karena di sini kita punya 12 soal cuy. 12 soal. Gitu. Oke, itu ya. Semoga terjawab. Nah, yuk kita sekarang ke soal yang keempat. Berarti ini tentang teori asam basa ya, baru teori asam basa. Nanti kalau misalkan, semoga yang teman-teman yang lain itu, yang teman-teman eh, kayak berarti tadi nanti tuh siapa sih? Rehan ya. Rehan tuh bakal bahas yang perhitungannya, tapi ini aku bahas teorinya aja. Gitu. Oke, ini ada perhitungannya juga sih. Nah, ya soal keempat sekarang. Karbon dan karbon monoksida bereaksi dengan gas oksigen gitu ya, menghasilkan O2 dengan delta H0-nya segitu. Terus 2CO tambah O2 tambah 2CO2. Sekarang kita ditanya berapa kalor pembakaran standar gitu ya. Berapa kalor pembakaran standar karbon monoksida. Oke, kalau misalkan kayak gini berarti itu em, kita itu butuh tahu dulu gimana sih kalor pembentukan standar karbon monoksida itu kayak gimana sih reaksinya. Nah, itu dia. Jadinya kalau misalnya kita bikin penyelesaian gitu ya, penyelesaian. Jadinya kita harus tahu dulu gimana sih cara CO itu terbentuk secara sederhana gitu ya. Jadi CO itu terbentuk dari C solid, grafit. Jadi dia harus dalam bentuk yang grafit ya. Kalau misalkan yang berlian dia bukan disebut sebagai standar lagi. Terus ditambah sama oksigen, gas, setengah aja. Karena apa? Supaya kita cuma maunya CO gas. Nah, kita ditanya nih delta HF0-nya berapa gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita tuh harus namanya tuh pinter-pinter punya sense gitu ya. Jadi kalau Timothy Ronald punya sense di pasar, di market, kita tuh punya sense di kimia. Nah, kita tuh bisa ngebentuk reaksi ini sebenarnya dari gabungan reaksi yang kita udah ketahuin. Yang kita udah ketahuin adalah reaksi yang ini, sama reaksi yang ini, gitu ya. Nah, yaudah, kita harus bikin gimana caranya dia menyerupai ini. Berarti C-nya itu ada di kiri kan? C-nya itu ada di kiri. Berarti reaksi yang satu nggak perlu kita apa-apain lagi. Jadinya seperti ini aja. Maka bentuknya adalah C solid grafit ditambah sama oksigen gas berubah menjadi CO2 gas. Dengan delta HF0-nya negatif 394. Oke, satuannya kilojoule per mol ya. Kilojoule per mol. Terus, di sini tuh kita nggak mau ngebentuk CO2. Instead of kita bentuk CO2, kita maunya tuh CO.
Jadinya kita butuh reaksi yang kedua supaya CO2-nya tuh hilang. Gimana caranya supaya CO2-nya hilang? Kita taruh di sebelah kiri gitu loh. Jadinya bentuk ini kan ada dua CO2. Supaya dia mengeliminasi CO2 yang ada di sini, yang ada di atasnya sini, maka reaksi ini kudu dibalik gitu ya. Sorry, bentar. Reaksi ini kudu dibalik terus dibagi setengah gitu loh. Jadinya kayak gimana? Jadinya jadi CO2 gas menjadi CO gas tambah setengah oksigen gas gitu. Nah, kalau misalkan reaksinya aja kita balik, gak afdol kalau misalkan delta H0-nya juga nggak kita apa-apain. Kalau kita balik reaksinya, berarti delta H0-nya kita kali negatif. Habis itu, kalau misalkan kita bagi dua, maka delta H0-nya juga harus dibagi dua juga gitu loh. Oke, kita duplikat aja. Aku pindahin aja di sini. Berarti pindah ke bawah gitu ya. Aduh, ikut ke bawah. Bentar, 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 bentar. Kok malah hilang sih? Sorry. Jadi ini aku ini aja deh. Nggak asik nih. Jadinya bentuknya seperti ini. CO2 gas berubah menjadi CO gas ditambah setengah oksigen. Gitu ya. Gimana delta H-nya gitu ya. Delta H0-nya gimana gitu. Ya udah delta H0-nya berarti ini kita kali negatif, kita bagi dua gitu loh. Jadinya kayak gini. Negatif Negatif dari negatif 569 dibagi 2 gitu. Sorry ya Mepet. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan kedua reaksi ini, kalau kita bikin garis merah gitu ya, kita jumlahkan, kita dapat reaksi yang kita mau. Sorry, kok kali? Kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan. Bentar dulu. Ini aku suka dengan kerapihan ya, makanya kalau misalkan ada yang gak rapi itu agak-agak kurang gitu. Jadinya, kalau misalkan kita jumlahkan, sisi-sisi yang berlawanan itu kita coret. Coret, coret, gitu. Terus, ini kan juga ada yang sama nih, setengah oksigen. Tapi yang di sebelah kiri ini cuman kekurang jadi setengah aja. Kan sebelah kiri satu, sebelah kanan dikurangin setengah. Satu dikurangin setengah, ya setengah gitu loh. Setengah yang di sebelah kiri. Kalau misalkan kita jumlahkan, hasilnya adalah C solid gitu ya. Aku tulis tambah setengah oksigen gas berubah menjadi CO gas. Oke deh. Terus delta delta H-nya gimana? Delta H-nya itu sama aja kayak delta HF0 CO sama dengan penjumlahan dari ini negatif 394 ditambah 569 dibagi 2 gitu. Ya udah deh kita cari gitu ya. Dah, oke. Gue males ngitung jadinya jangan ditiru ya teman-teman. Jadi tiru. Ini kebiasaan buruk yang hasilnya adalah negatif 109,5 kJ per mol. Dapat deh jawabannya. Jadinya kalau misalkan kita ditanya persamaan reaksi termokimia yang kita nggak tahu dan kita harus mencari tahu gitu ya dari eh grassrootsnya, ya udah kita bikin aja dulu tujuan kita tuh mau kemana. Setelah tujuannya tahu, kita mikir gitu caranya tuh kira-kira gimana. Nah gitu. Ini sorry, waduh rambut gue lepek banget cuy. Oke deh, dapat jawabannya. Sampai sini kebayang ya? Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan langsung aja disampaikan gitu ya. Langsung saja. Oke. Nah, berarti yang termokimia selesai. Walaupun sederhana ya, sederhana banget. Tapi ya lebih enak itu apa namanya kimia itu dijelaskan secara sederhana. Gak usah diribet-ribetin gitu. Ya. Orang tuh jadi benci sama kimia karena ribet. Padahal enggak loh. Nggak seribet fisika. Aku nggak tahu ya. Aduh, sorry nih kalau teman-teman ada yang lebih senang fisika nih kayaknya agak tersinggung. Oke, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan langsung aja. Sekarang kita ke soal nomor 5. Perhatikan reaksi kesetimbangan gitu ya. Sekarang kita bicara tentang kesetimbangan. Jika kesetimbangan pada suhu tertentu dan dalam keadaan setimbang, jumlah mol N2O4 sama dengan jumlah mol NO2, maka derajat disosiasinya berapa? Kan ditanyanya kayak gitu. Oke deh, kalau kayak gini, berarti kalau misalkan kita bicara tentang kesetimbangan gitu ya, saran aku itu kalian bikin yang namanya itu diagram, bukan tabel, mula-mula reaksi setimbang. Kayak gitu.
Reaksinya apa? Dari N2O4 gas berubah menjadi 2NO2 gas gitu ya. Betul nggak reaksinya? Iya benar. Nah, tapi yang dikasih tahu adalah jumlah mol NO2 sama N2O4 pada saat keadaan setimbangnya itu sama. Jadinya karena kita nggak tahu gitu ya berapa molnya gitu ya, berapa mol setimbangnya, ya udah kita anggap aja variabel gitu, X gitu. Karena dia jumlah molnya sama, maka di sini juga X gitu. Oke, awalnya gitu ya kita asumsikan NO2-nya itu nggak ada. Karena kan dibilang kalau mula-mula itu kan NO2-nya belum ada kan, si N24-nya belum terdisosiasi sehingga NO2-nya itu kita asumsikan tidak ada. Nah, tidak ada. Sehingga apa? Sehingga gitu ya. Berarti kan N24-nya ada mula-mulanya. Kita anggap aja A gitu ya. Awal gitu, awal. Nah, ini berarti 2NO2 ini adalah si X. Tapi ingat, perbandingan stoikiometrisnya itu berlaku untuk di tabel reaksinya gitu loh. Jadi si NO2 ini, si N24 ini yang bereaksi adalah setengah X. Di sini bertambah X, di sini berkurang setengah X. Karena di sini N24 perbandingan koefisiennya adalah 1:2 gitu loh. Gitu. Kenapa kita patokannya yang ini? Kenapa nggak patokannya yang A aja gitu ya? Karena kan dibilang A itu nggak bereaksi semua. Karena kan kesetimbangan itu eh, reaktan itu tidak bereaksi semua, tidak ada reaksi pembatas. Maka dari itu kita patokannya itu pada hasilnya, bukan pada awalnya. Gitu. Oke deh, sip. Nah, kalau kayak gitu, berarti apa? Pada saat setimbang gitu ya, X itu sama aja kayak A dikurangin setengah X. Itu sama aja kayak gitu. Kalau misalkan kita pengen jadiin satu gitu ya, X aja habis itu A aja. Berarti ini pindahkan ke kiri gitu ya. Berarti menjadi 3/2 X itu sama dengan A. Oke deh kalau kayak gitu. Nah terus kan kita ditanya, lu jangan ngalor ngidul dong, jangan dieping doang. Ini kita ditanyanya alfa gitu ya, bukan A, bukan X gitu. Ya udah kalau kayak gitu, alfa itu sebenarnya apa sih? Alfa itu adalah mol yang bereaksi, mol N2O4 yang bereaksi gitu ya. Aku tulisnya mol N24 yang bereaksi dibagi sama mol N24 yang awal, yang mula-mula. Ya udah deh. Yang bereaksinya itu kan berarti setengah X. Mol awalnya apa? A. Gitu. Jadinya alfa itu sama dengan A-nya kita substitusi yang ini. Sehingga setengah X dibagi sama 3/2 X. Ini aku sorry ya, ini tulisannya kurang bagus. 1/2. Nah, gitu. 3/2 X. Nah, jadinya apa? X-nya kan saling coret. Habis itu, ini juga saling coret juga. Hasilnya alfanya adalah 1/3. Udah deh selesai. Gitu, teman-teman. Oke, sip ya. Kayak gitu. Oke, karena kesetimbangan udah itu contoh perhitungannya. Kalau misalkan teorinya ada lagi, mungkin dibahas sama teman-teman yang lain gitu. Aku pilihnya random aja sih. Jadi kalau misalkan kita bilang itu ya berarti yang ini udah selesai juga. Bentar, berarti kesetimbangan mana sih? Loh, nggak keluar kesetimbangan. Wah, lucu. Nggak mungkin sih. Bisa Kalau jadi gue keluar, Kak. Bisa jadi keluar. bisa jadi keluar. Nggak usah pakai K anjay. Emang, Bang. Lu gua aja, sumpah nanti gua nggak mau ya. Nanti kalau misalkan sampai di kampus kita ketemu lu panggil semua gua kak, jangan gitu loh. Tapi gua pengen nunjukin sesuatu sih ke kalian. Aduh, HP gua di bawah ya. Gua tuh pernah pakai Jakang FTI 24 anjay, dan gua pakai keluar-keluar. Emang kurang ajar, ya jangan ditiru ya. Semoga nggak ada, semoga awas lu ya kalau misalkan di sini ada cutting yang nyamar terus datang ke Zoom ini, PSDM, lu awas lu. Beneran, enggak gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya. Kalau misalkan PSDM mau belajar di sini ya juga silahkan. Tapi kalau misalkan PSDM datang ke sini cuma buat ngaco doang, jangan deh kabur aja sama. Itu gua nggak tahu ya. Itu gua nggak tahu yang ada yang datang atau enggak. Gua nggak tahu. Kayak gitu ya. Jadinya di sini kita belajar.
Gua nggak mau belajar itu masih disangkut pautkan sama kaderisasi. Kaderisasi bagus. Ini pandangan gua. Kaderisasi bagus untuk mendekatkan kita sama cutting. Itu bagus bagi gua. Tetapi kalau misalkan belajar udah dicampur adukin sama kaderisasi, itu udah salah kaprah. Belajar dan organisasi adalah dua region yang berbeda dan tidak bisa dicampur adukan. Ini bukan gado-gado yang dicampur adukin, gitu. Anjay, gila kelas banget. Oke, itu ya, itu soal nomor 5. Yaudah, yuk kita sekarang fokus-fokus. Soal nomor 6 sekarang. Berarti ini asam basa yang perhitungannya. Nah, suatu asam lemah dengan Ka-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat minima. Dilarutkan bersama garam natriumnya. Jadi di sini itu eh yang kita larutkan itu bukan asamnya doang, tetapi adalah asam sama garamnya gitu loh. Jadi ini kalau misalkan kita punya larutan gitu ya, yang kita tambahin itu bukan asam lemahnya doang atau Ha-nya doang, tetapi A minusnya juga kita tambahin gitu. Jadi Ha-nya doang, enggak Ha-nya doang, Ha sama A minusnya doang, Ha sama A minusnya yang ditambah. Sehingga karena kita di sini punya asam lemah dan juga garamnya, ada yang tahu asam lemah tambah garam jadinya apa? Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Asam lemah tambah garam. Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Hasilnya adalah sistem buffer gitu ya. Bukan bawa perasaan ya, tapi buffer gitu ya. Jadi dia atau kita sebut juga sebagai larutan penyangga, penyangga pH. Nah, kalau di sistem buffer ini gitu ya, rumus H plusnya, mol dari H plus, beda-beda. Kalau hidrolisis beda lagi. Aku di sini bilangnya konsentrasi dari H plus gitu ya. Konsentrasi H dari H plus atau dari mol dari H plus itu sama aja kayak Ka dikalikan dengan konsentrasi dari asam. Enggak. Iya, H plus. Ya benar. Konsentrasi dari asamnya dibagi sama konsentrasi aminasnya. Ada juga yang bilang pakai mol gitu ya. Tapi nggak masalah gitu. Selama volumenya sama nggak masalah. Kalian pakai mol. Jadinya kalau kita di sini gitu ya. Berarti konsentrasi dari H plusnya yang pengen kita cari tahu itu sama aja kita masukin rumus-rumusnya gitu ya. Ka-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat -5 dikalikan dengan Ha. Perbandingan molnya di sini kan kita anggap volumenya sama. Jadi kayak ini tuh sama aja kayak NHA per volume per Na minus per volume. Volumenya kan saling coret. Jadinya konsentrasi Ha per konsentrasi A minus itu korelasi langsung sama perbandingan molnya. Ya gitu. Oke. Jadinya kalau misalkan kita masukin gitu ya. Kalau misalkan kita masukin berarti konsentrasi dari kita masukin perbandingannya aja. Berarti perbandingan mol asamnya berarti 1/10. Berarti hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat -4. Kayak gitu. Nah terus pH gimana? pH itu adalah sama aja kayak min log dari H plus. Jadinya kalau kita cari gitu ya negatif log dari H plusnya itu adalah 1 kali 10 pangkat -4. pH-nya itu adalah negatif log dari 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkatnya itu pangkatnya tinggal keluar aja terus dikali negatif. Pangkatnya kan negatif 4 dikali sama negatif yaitu hasilnya adalah Pangkat minimum, 10 pangkat minimum. 4 gitu. Oh iya sorry 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 benar benar benar. Ini kan 1 kali 10 pangkat min 6. Oh iya benar benar. Ya ya ya, benar benar. Sorry sorry. Gak usah pakai bang sumpah anjir janganlah. Lu gua aja. Lu gua aja. Dia kayak gini. Oke. Kita udah dapat si soal 6. Ini masih ada waktu 26 menit. Semoga kebahas semua ya. Hopefully. Gitu. Nah, kalau ini... Nah, kalau ini sih agak-agak ya. Oke, soal nomor 7. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, langsung sampaikan aja. Tetapan hasil kali larutan MgOH2 adalah 2 kali 10 pangkat -11. Ke dalam suatu larutan MgCl2 dengan konsentrasinya segitu, ditambahkan larutan NOH sedikit demi sedikit. Endapan akan mulai terbentuk pada saat pH mencapai apa, gitu ya. Nah, kalau di sini kita harus pakai namanya konsep kelarutan, yaitu kesetimbangan kelarutan garam sukar larut, yaitu KSP gitu ya. Di sini kan garam yang sukar larutnya itu adalah, jadi aku tulis gitu ya penyelesaiannya. Garam sukar larutnya itu adalah MgOH2. Jadinya kita buat reaksi pelarutan MgOH2 itu kayak gimana gitu kan. Jadinya MgOH2
solid gitu ya, maka dia akan berubah menjadi Mg2 plus aqueous tambah 2OH minus aqueous. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita udah tahu MgOH2 dan satu lagi MgOH2 itu malah jadi apa? Mg2 plus tambah 2OH minus. Di mana KSP-nya itu adalah konsentrasi dari Mg2 plus dikali dengan konsentrasi OH minus pangkat 2 gitu. Nah, jadi sistem akan mulai mengendap gitu ya. Kan dibilang endapan akan mulai terbentuk pada apa? Sistem akan mulai mengendap jika sistem akan mengendap jika jika hasil kali dari Mg2 plus dikali dengan konsentrasi OH minus pangkat 2 itu sama dengan KSP. Itu. Jadi kayak gitu. Nah, terus berarti kita kan di sini cuma taunya adalah si Mg2 plusnya doang. Iya dong, karena kan MgCl2 di sini adalah korelasi langsung sama konsentrasi Mg2 plusnya. Sehingga apa? Sehingga gitu ya. Sehingga kita di sini diminta untuk mencari konsentrasi OH minusnya gitu. Kita di sini diminta untuk mencari konsentrasi OH minusnya. Kalau kita ubah gitu ya, kita otak-atik. Sehingga apa di sini? Weh, bentar. Ini iPad gua tiba-tiba agak-agak kanker nih. Waduh, ini jadi kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita ubah konsentrasi dari OH minus itu sama aja kayak akar dari KSP dibagi sama konsentrasi Mg2 plus. Kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Konsentrasi OH minus sama aja kayak sama dengan akar dari KSP per konsentrasi Mg2 plus. Oke? Jadinya kalau kita masukin gitu ya, hasilnya akar dari KSP itu adalah KSP-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 11, satu lagi 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 11 per 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti kan ini kalau misalkan kita hitung hasilnya 10 pangkat min 8 ya. 10 pangkat min 8 kita akarkan jadi satu kali 10 pangkat negatif 4. Nah, karena kita dikasih tahunya konsentrasi OH minus gitu ya. Kita harus tahu pOH-nya dulu baru pH-nya. Berarti pOH itu sama aja kayak negatif log satu kali 10 pangkat negatif 4. Hasilnya adalah 4. pH-nya itu adalah 14 min pOH. Ya udah deh, berarti 14 dikurangi 4 hasilnya adalah 10. Gitu ya, teman-teman. Oke, ada yang nanya? Mau nanya dong, soal 6 tadi, rumus konsentrasi. Bentar, ada yang ini. Oke, mau nanya dong, yang soal nomor 6 tadi, rumus konsentrasi H plusnya memang nggak pakai akar ya? Oh, ya. Jangan pakai Kak, anjir. Wah, jangan kesel banget. Dia, ini teman-teman, ini intermezzo dikit. Gue tuh kan marketing agent dari Wikalpa. Kalian mungkin sering sering lihat gue kirim-kirim BC Wikalpa. Bahkan gue juga sempat ngechatin teman-teman soal Wikalpa. Ini bukan bermaksud gue pengen promosi ya, tapi kayak gini. Gue tuh setiap kali ngechat, gue dianggap sebagai cutting. Kebayang nggak? Terima kasih Kak atas infonya. Saya akan menindaklanjuti dan lain sebagainya. Aduh, padahal kan gue udah bilang angkatan 2025. Oke, menjawab soal yang tadi gitu ya. Kenapa nggak pakai akar? Karena di sini kita pakainya sistem buffer. Sistem buffer itu adalah persamaannya seperti ini. Ya memang kalau misalkan kita mau tahu kesetimbangan asam lemah doang gitu ya. Kita mau tahu kesetimbangan asam lemah doang, berarti kita pakainya yang kalau aku tulis gitu ya. Ini mungkin aku tulisin buat kalian kalau misalkan kalian butuh itu ya. Ini berarti aku tulis ngebahas sampai materi apa sampai soal ini selesai pokoknya. Sampai soal ini 12 ini, 12 soal ini. Makanya nih agak-agak harus ngebut. Terus ini aku tulis kalau misalkan kalian butuh gitu ya, rumus-rumus di asam, rumus-rumus yang penting di asbas gitu ya, asbas. Eh, kalau misalkan asam lemah biasa, itu kalian bisa pakai langsung rumus ini, H plus Ka dikali M0. Itu boleh. Tapi ini untuk asam lemah biasa gitu ya, asam lemah biasa. Terus kalau H plus, kalau buffer, itu adalah Ka dikali Ha dibagi sama A minus. Gitu. Ini untuk buffer.
Terus ada lagi kalau ini asbas lemah ya, aku tulis asbas lemah. Kalau misalkan yang kuat kan sederhana gitu ya. Kalau yang kuat kan sederhana. Terus kalau misalkan hidrolisis gitu ya, H plus itu sama dengan akar dari KW per KA dikalikan dengan, sorry, KW per KA betul, dikalikan dengan konsentrasi awalnya. Ini untuk hidrolisis. Tapi ingat ya, kalau di hidrolisis itu M yang dimaksud itu adalah si garamnya. M0 garam, bukan M0 asamnya ya. Jadi itu beda lagi. Kok ini Pak, ini malah Pak gitu. Lebih parah daripada Kak. Ini Pak. Pak saya Gani Agrima mau izin tanya ini bisa dapat dapat dapat. Ya. Oke, itu untuk yang kesetimbangan asbas lemah. Kalau misalkan ini kan yang asam, kalau misalkan yang OH minusnya gimana? Ya udah, kalian asosiasikan, kalian tinggal ubah aja variabelnya. Kalau misalkan OH minus berarti KB dikali B per HB plus dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi tadi yang nanya em, nggak pakai akar nggak karena kita bilangnya sistem buffer. Beda sistem, beda penerapan prinsip. Penerapan prinsip kesetimbangannya itu beda. Oke. Sip, sama-sama. Soal nomor 57 sekarang. Geometri IO4 minus. Gitu ya. Kalau bicara tentang soal geometri gitu ya. Jadi ini penyelesaiannya. Kalau bicara tentang geometri, aku saranin teman-teman bisa bikin struktur Lewisnya dulu. Jadi kebayang gitu. Kalau aku sih senangnya pakai struktur Lewis dulu ya. Iodin itu punya 7 elektron valensi gitu ya. Jadi iodin itu punya 7 elektron valensi di mana di sini akan dipakai 4 gitu. Iodin punya 7 elektron valensi akan dipakai 4 gitu ya. Berarti akan ada 4 tangan seperti ini. Oh, sorry. 4 tangan yang mengikat O. Nah, oke. Terus, apalagi nih yang bisa kita dapetin dari sini? Iodin kan tadi punya 7 tangan. Dikurangi oh iya. Oh iya benar-benar benar juga ya. Ini sorry ya, ini aku ada salah, ini harusnya KB. Aduh, ini harusnya KB karena kebalik. KW sama KB-nya kebalik. Oh iya benar juga ya. KW per KB. Ya udahlah, karena kita udah mulai-mulai tidak fokus, kita ngopi dulu. Ya, sorry sorry. Ya benar, KB ya bukan KA. Jadi kalau di sini kalau H plus itu kebalik ya. Kalau hidrolisis itu kebalik. Jadi KW per KB. Benar-benar, benar juga. Salah salah. Tadi kan sebalik lagi ke soal nomor 8. Iodin itu kan punya 7 elektron valensi. Jadi iodin itu emang di golongan 7 dia punya 7 elektron valensi. Aku tulis ya. Berarti iodin 7 elektron valensi. Terus karena dia punya 7 dan udah kepake 4 untuk berikatan dengan oksigen, maka dari itu sisa berapa berarti? Sisa 3. Nah, tetapi ada elektron nih dari luar. Cuy, gue ikut circle kalian ya. Gue lebih stabil nih buat berikatan. Sehingga elektronnya sekarang elektron bebas dari sekitar iodin gitu ya. Jadi elektron bebas dari sekitar iodin itu sekarang ada 4 elektron. Nah, 4 elektron itu dipasangkan. Jadi 2 sama 2 gitu loh. Jadi 2 sama 2. Gitu. Aduh. Oh iya, oksigen itu kan 4 ya. Oh iya, oksigen itu 2. Nih kurang fokus nih, kurang fokus. Salah, 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 salah. Oksigen itu berikatan 2 kali. Jadi oksigen itu berikatan kayak gini. Jadinya karena dia punya 7 elektron valensi gitu ya, 7 elektron valensi kepake semua. Oke, 7 elektron valensi kepake semua. Karena di sini oksigen itu ya lupa. Oksigen itu berikatan rangkap dua ya. Ini ikatannya rangkap dua semua. Nah, karena ikatannya rangkap dua semua, maka dari itu 7 elektron valensinya kepake semua. Terus di sini masih ada oksigen nih nganggur gitu ya. Masih ada oksigen nganggur, maka dari situ negatifnya di situ. Oh iya, sorry benar benar. Oh iya. Ya, sorry ya. Jadi ini aku ulang dikit deh. Nih gara-gara tidak ngopi nih. Jadi iodin punya 7 elektron valensi. Nah, gini ya.
Terus tujuh-tujuhnya ini berikatan dengan oksigen, berikatan sama oksigen gitu ya. Dan oksigen kan setiap ikatannya dua kan, rangkap dua. Terus yang di sini oksigennya tuh cuman kebagian satu gitu loh. Karena di sini cuman kebagian satu gitu ya, cuman kebagian satu. Karena cuman kebagian satu berarti apa? Berarti em, dia tuh supaya tidak ngambek-ngambek banget, kita kasih muatan negatif supaya dia elektronnya oktet semua di kulit luarnya tuh semuanya oktet gitu loh. Gitu. Jadinya struktur Lewis dari ion IO4 minus itu adalah seperti ini. Ya, struktur Lewisnya ion IO4 minus tuh kayak benar juga tadi. Nah, terus setelah kita gambarkan struktur Lewisnya, kita cek domain elektronnya itu ada berapa. Habis itu cek domain elektron. Domain elektron. Nah, domain elektron itu satu ikatan kayak gini dihitung satu. Satu ikatan dihitung satu, satu elektron bebas dihitung satu. Jadi satu ikatan dihitung satu, dan di sini walaupun ikatannya rangkap dua dihitung satu juga. Jadi dihitung dua, dihitung satu juga. Habis itu di sini dihitung satu, di sini hitung satu. Maka dari itu domain elektronnya itu ada empat. Ada empat. Nah, kalau domain elektronnya ada empat, berarti struktur geometrinya itu adalah tetrahedral. Itu tetrahedral gitu ya. Jadi kita cek domain elektronnya. Nah, gimana nih kalau misalkan yang lainnya gimana gitu ya? Oke, kalau dua domain elektronnya itu berarti linear. Kalau tiga itu artinya segitiga planar gitu ya, datar dia. Terus kalau empat itu yang aku bilang tetrahedral. Terus kalau lima itu berarti segitiga bipiramida ya, segitiga bipiramidal, segitiga bipiramidal, bipiramidal, piramidal. Nah, terus kalau 6 yang terakhir itu adalah oktahedral. Jadi ini untuk yang list domain elektron. Ini aku tulis list domain elektron. List domain elektron. Jadi strukturnya ngitung dari situ saja. Tapi kalau misalkan ada elektron bebas ya ya bisa gitu. Harus di yang lain. Kalian pelajari. Tapi yang penting kalian tahu frameworknya gitu. Frameworknya tahu. Kalau segi empat bip piramida itu berapa itu? Itu ada PB-nya atau gimana? Kalau yang mana? Yang segi empat piramida itu ada itunya. Oh, kalau segi empat piramida itu sama aja kayak oktahedral sebenarnya. Oke, aku tunjukin gimana ya. Oke, misalkan kayak gini. Aku cari gitu ya, oktahedral. Ya, oktahedral kan bentuknya kayak gini nih. Nah, oktahedral tuh bentuknya kayak gini. Ya, oktahedral tuh bentuknya seperti itu. Terus kalau segitiga bipiramidal, bipiramidal. Nah, segitiga, segi empat ya, segi empat. Kalau segi empat, nah sama aja kan? Mana sih? Lu segi empat bipiramidal tuh nggak kayak gini kok. Piramida bukan bipiramida. Oh, kalau segi empat piramida, kalau segi empat piramida, iya ada elektron bebas di bagian bawahnya. Gitu. Om, kalau elektron tambahannya itu nggak dihitung kah? Kalau elektron pasangan elektron bebasnya nggak dihitung. Karena dia satu ikatan itu beda, beda ikatan sendiri. Yang kita hitung hanya, walaupun dia ikatan rangkap, kita hitung sebagai satu. Oh, kalau maksudnya elektron tambahan dari luarnya itu, karena jadi muatan negatif. Muatan negatifnya itu nempelnya ke oksigen, bukan ke atom pusat iodin. Jadinya nggak dimasukin. Gitu. Kalau domainnya 7 dan seterusnya gimana? Kalau domainnya 7 itu udah agak ribet. Dan juga sangat sulit ya, sangat sulit untuk sangat sulit senyawa itu bisa bikin sampai 7. Ikatan itu sulit banget. Satu atom berikatan 7. Ada sih beberapa mungkin ya. Cuman kalau misalkan secara general ya susah gitu. Waduh, ini nama zoomnya nih agak-agak sangar nih. Ini yang lu tulis ini itu nggak ada PB-nya itu, yang dua Nggak ada tiga PB. empat lima enam itu Nggak ada PB. nggak ada. Tapi kalau ada PB, ini aku ajarin sedikit trik ya. Jadi kalau misalkan nih sekarang nih, aduh gimana ya? Enaknya sih kayak gini.
Misalkan seperti ini, aku ngambil gambar octahedral. Octahedral. Ah enggak, tetrahedral aja deh, tetrahedral. Kalau misalkan ada PB-nya, cara nentuinnya gini aja. Ini aku salin dulu. Sorry. Aku tulis di bawahnya aja ya. Paste di sini. Jangan nempel. Nah, kalau ada PB gimana gitu ya? Nah, kalau ada PB, kalian tutupin aja salah satu ikatannya itu dengan PB gitu loh. Kalian tutupin nih. Misalkan aku tutupin yang sini. Aku tutupin. Nah, kalau ditutupin sekarang kan gambarnya atau bentuknya itu kan cuma kayak gini. Nah, bentuknya kan cuma kayak gitu. Bentuknya jadi apa berarti? Jadi segitiga piramida. Jadinya caranya gitu aja. Tapi yang perlu kalian tahu itu adalah domain-domain yang tadi dulu. Ketika udah tahu domain-domain elektronnya, terus ada pasangan elektron bebas, kalian tutupin satu pasangan elektron ikatannya aja. Gitu. Langsung tutupin. Contohnya kayak gini gitu. Jadi ini kalau misalkan kita tutup gitu ya, yang atasnya itu kita tutup, itu kan yang bawah tuh kebentuk kayak piramida, tapi bawahnya tuh segitiga. Alasnya tuh segitiga, tapi kayak piramida gitu. Nah, jadi kalau mau nentuin yang pasangan elektron bebas tuh kayak gitu. Oke? Dia aku agak-agak cepet dikit ya teman-teman supaya ya minimal 10 lah, minimal 10 kebahas lah. Berarti itu C dong harusnya. Oh iya, apaan sih kok gue jadi nggak fokus hari ini? Astagfirullahaladzim. Sorry ya teman-teman. Novel Sorry, izin sorry. nanya dong. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Kalau yang rumus asbas tadi, kalau misalkan yang asbas tadi atas, yang asbas lemah, kalau nyari yang OH plus berarti tinggal ganti aja kan? Ya, kalau HC OH lebih gitu. minus, kalau OH minus kalian asosiasikan balik aja. Berarti semuanya dibalik gitu loh. Kalau misalkan OH minus ya semuanya dibalik. Jadi akar KB kali M gitu. Habis itu kalau misalkan yang sini berarti jadi OH minus itu sama aja kayak KB dikali konsentrasi si basanya aku sebut sebagai B per asam konjugasinya BH plus tuh dan seterusnya. Kalian asosiasikan aja gitu. Kalau misalkan mau nentuin si OH minus. Kayak gitu ya. Ini biar rapi aja sih. Kalau misalkan OH minusnya aku tulis nanti ke bawahnya nggak rapi. Gue tuh cinta kerapian ya. Cinta kan. Makanya catatan gue sebisa mungkin. Apalagi ngasih insight gitu ya. Gue usahain supaya yang lainnya juga bisa baca gitu loh. Kalau ada guru ya, bagi gue ya. Kalau ada guru, tapi kalau ngajarinnya tulisannya itu agak menyakitkan. Harus berarti bentuk-bentuknya harus dihafalin namanya. Kalian cukup perlu jangan dihafalin ya, tapi kalian pahami itu. Contoh kayak tadi, aduh. Contohnya kayak gini deh, tetrahedral gitu ya. Berarti kalian tuh yang penting kalian harus tahu bentuk-bentuk ini dulu. Linear, segitiga plana, tetrahedral, bipiramidal, oktahedral, dan seterusnya. Terus gitu ya, itu kalau misalkan nggak ada pasangan elektron bebas. Kalau ada pasangan elektron bebas, misalkan punya tetrahedral nih. Misalkan contohnya apa deh? NH3 gitu ya. NH3. NH3 kan bentuknya kayak gini. NH3. Nah, sebenarnya tuh pasangan elektron bebas tuh awalnya tuh kayak gini pengennya. Ini kan bentuknya jadi tetrahedral. Tapi ketika di sini semuanya diganti oleh pasangan elektron bebas, maka yang bagian atas ini yang aku tutupin warna hitam ini bukan bukan hidrogen atau ikatan lagi, tapi udah jadi pasangan elektron bebas. Tuh, kayak gini bentuknya. Jadi ini anggap aja titik ini elektron lah ya, kan kecil. Nah, habis itu kalian baru lihat nih, oh kira-kira bentuknya, oh segitiga piramida, oh gitu. Jangan dihafalin, tapi yang dipahami gitu ya, dipahami awalnya tuh dari sini. Tapi ketika dia ada pasangan elektron bebas, ya udah berarti satu ikatannya tuh diganti. Oke, aku lanjut dulu ya, lanjut dulu, biar kebahas. Hehe. Oke, nomor 5, nomor 9 sekarang. Senyawa yang bersifat polar. Nah, ya, sekarang kalau kita bicara tentang kepolaran, bersifat polar. Polar itu apa sih? Kalian mungkin sering dengar polar bear atau enggak ya polar bear lah ya. Oke. Oke. Oh ya. Ya, oh, topik dari soal. Kalau misalnya ada soal pakai KA1, KA2 di ke soal kesetimbangan itu gimana ya? Aduh. Kalau misalkan ada KA1, ada KA2. Kalau untuk
kayaknya sih kalau misalkan kita tuh cukup langsung kalikan aja. Ini ada yang nanya kalau misalkan ada Ka1, ada Ka2 gitu ya. Sebenarnya kalau ada Ka1, Ka2 gitu ya, kalian tuh harus pilih mana yang Ka-nya tuh lebih besar. Kalian pakai kesetimbangan asam lemak yang itu. Jadi pakainya itu kesetimbangan asam lemak yang lebih kuat. Jangan pakai kesetimbangan asam lemak yang yang lebih lemahnya lagi. Intinya kayak gitu. Tapi kalau misalkan Ka1 sama Ka2-nya itu mirip, misalkan 1 kali 10 pangkat min 3, satu lagi 1 kali 10 pangkat min 3 juga. Nah, kalau itu jujur harus ada pendekatan lain. Harus ada pendekatan lain. Gitu ya. Itu kalau misalkan mau tahu gitu ya. Kalau misalkan Ka1 sama Ka2-nya mirip, kalian bisa pakai namanya itu konsep mass balance and charge balance. Itu konsepnya. Kesetimbangan asam lemah. Dan dia ada dua sistem. Karena ada dua sistem, kita tuh nggak boleh mengabaikan salah satu. Tapi kalau misalkan Ka1-nya lebih besar daripada Ka2, Ka1-nya aja yang dipakai untuk menentukan H+. Jangan pakai Ka2-nya. Karena Ka2-nya tuh udah terlampau jauh gitu. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita bicara tentang soal nomor 9. Senyawa yang bersifat polar gitu ya. Polar tuh apa sih? Polar tuh intinya ada kutub gitu ya. Polar tuh intinya kutub. Polar bear ya beruang kutub. Gitu. Polar itu artinya kutub. Berarti senyawa mana yang bisa ngebentuk kutub-kutub. Tapi kutubnya itu bukan kutub utara kutub selatan. Tapi yang terbentuk adalah terbentuk kutub negatif dan positif. Kutub positif dan negatif. Gitu. Oke, coba kita terus ke bentuk positif sama negatifnya itu ketika apa? Ketika eh, kutub positif sama kutub negatifnya itu terbentuk ketika apa? Ketika ada elektron yang tidak merata di senyawa tersebut. Gitu. Jadi jadi terbentuk jika ada atom yang terlampau elektronegatif dan juga ada yang terlampau elektropositif gitu loh. Baru terbentuk dia kutubnya. Bantau elektropositif. Dan gitu ya, elektropositif. Yuk kita coba kalau lebih enak sih di pol ini pakai itu ya. Di pol ini mendingan pakai struktur Lewis saja. Coba struktur Lewis dari CH4. CH4 gitu ya. CH H ini tetrahedral ya berarti. Tetrahedral kan bentuknya kayak gini. Yang ke depan itu aku pakai garis tebal yang putus-putus itu nganggep kayak ke belakang kalian. Misalkan nih apel pensilku. Kalau ke depan mengarah ke kalian itu aku bikin agak tebel. Terus yang ke belakang yang mendekati aku itu adalah yang tipis, gitu ya. C4, C4 kayak gini. Nah, di sini sebenarnya ada ke elektronegatifan gitu ya, perbedaan ke elektronegatifan. Tetapi apa? Tetapi di sini hidrogennya itu berarti kan ke elektronegatifnya ke arah tengah semua kan? Iya nggak? Karena ke arah tengah semua, muatan total netonya itu nol. Jadi dipol yang di sini tuh nol. Dipolnya nol. Pokoknya kalau misalkan ada senyawa yang dimana itu eh, atom-atom terminalnya itu sama semua, biasanya itu dipolnya itu gak ada. Kecuali kalau ada elektron bebas, itu beda lagi. Tapi kalau misalkan dia itu sisi-sisinya sama semua, maka dipolnya nol. Oke, terus lagi. CO2, sama juga gitu ya. CO2. Dia tuh ada perbedaan keelektronegatifan di arah sini dan di arah sini. Tetapi karena satu ke kiri, satu ke kanan, dipolnya juga nol. Dipol itu artinya apa ya? Dipol itu artinya kutubnya itu kebentuk atau enggak sih? Kalau misalkan dia nol, berarti kutubnya nggak kebentuk. Kalau dipolnya itu lebih dari nol, berarti kutubnya kebentuk. Gitu. Oke ya. Oke. Contoh lagi, BF3. Dia semua keelektronegatifannya itu ke arah F. Karena fluorine itu adalah atom paling elektronegatif sejagat. Tuh pasti. Di kayak gini semuanya. Tapi karena semuanya itu menyebar rata gitu ya. Jadi dipol itu terjadi ketika ada elektron yang tidak menyebar secara rata gitu loh. Sehingga di sini dipolnya itu juga nol.
Guys, kalian kalau misalkan lebih dari 11.30 aman nggak? Ya paling aku minta waktu 5 menit lah. Aman lah. Ya, Aman-aman. sampai sampai 0,10 lah minimal, sampai 0,10 lah. Berarti dipolnya di sini 0. Terus PCL5 juga sama gitu ya. PCL5 kan bentuknya seperti ini, kira-kira lah ya, kira-kira. Kayak gini. Apaan sih? Ini PCL di sini tuh kira-kira tuh kayak gini bentuk PCL5. Di sini CL. Jadi kayak tadi ya, yang tebel itu berarti mengarah ke kita, yang CL ini ngarah ke kalian. Oke, gitu ya. Ini PCL5. Nah, semua dipol-dipolnya tuh menyebar rata semua nih. Jadi ke semua CL. Kalian itu kalau mau tahu dia tuh arah panahnya itu ke arah mana, kalian cek mana yang lebih elektronegatif. Antara P sama CL itu elektronegatifnya lebih keras si CL. Karena dipolnya semuanya rata, berarti dipolnya sama dengan nol. Itu. Oke ya, sip. Lagi, satu lagi, HCN. Aduh, di mana ya? Bentar lo. Wait, 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 wait. Di sini. Nah, kalau HCN gimana? HCN itu kan struktur Lewisnya adalah seperti ini ya. Ya, tuh. Hidrogen sama karbon lebih elektronegatif karbon. Tapi karbon sama nitrogen lebih elektronegatif nitrogen. Sehingga dipolnya tuh tidak nol. Karena kalau misalkan kita gambarkan gitu ya, kerapatan elektronnya, kalau kita gambarkan kerapatan elektronnya tuh kayak gini kira-kira. Kira-kira tuh kayak gini. Jadi yang aku warna biru ini adalah si elektronnya. Nah, gitu. Jadi kayak raket pedal gitu ya. Nggak rata. Hidrogennya tuh kayak tangkai pedal gitu loh. Karena hidrogennya itu sedikit elektronnya, jadi bermuatan positif di sini. Di sini bermuatan negatif. Jadi itu lambang kayak D itu, delta namanya. Delta itu adalah menunjukkan dipol. Yang di hidrogen karena elektronnya itu tipis, jadi dipolnya positif. Karena kan kalau elektronnya sedikit kan berarti muatannya positif dong. Kebayang nggak? Contoh nih, misalkan gue gitu ya. Gue nih orangnya elektron itu kan negatif ya, kita asosiasikan dengan negatif. Gue nih orangnya sangat amat tidak alim. Gue sering mabok, sering ini, sering ini, sering ini. Nah, karena muatan negatifnya itu banyak, ya udah gue negatif gitu loh. Yeay, gue negatif. Gue mengajak orang-orang yang positif jadi negatif juga gitu. Tapi kalau yang positif gimana? Kalau yang positif gue alim gitu ya. Gue nggak mabok, nggak main cewek, nggak apa, nggak judi, nggak apa. Tetapi karena gue positif, ya udah berarti orang mengasosiasikan gue positif. Tuh. Karena si muatan negatif di luar orang tersebut nggak ada. Contoh juga kayak elektron gitu loh. Ketika elektronnya itu udah sedikit, tipis, maka dia muatannya positif. Karena kan intinya lebih banyak sekarang. Kayak gitu. Jadinya yang punya dipol ataupun yang bersifat polar, jadi polar itu adalah punya dipol. Jadinya maka dari itu hasilnya adalah yang HCN. Kayak gitu. Siap. Gitu ya. Soal nomor 9. Yuk kita akhiri gitu ya dengan nomor 10. Stoikiometri lagi, tapi ini stoikiometrinya stoikiometri redox ya. Stoikiometrinya stoikiometri redox. Seng bereaksi dengan ion permanganat membentuk Zn2+, reaksinya sebagai berikut. Massa Zn yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna adalah segitu, adalah berapa? Nah, kalau di sini ini tuh stoikiometrinya redox. Nah, kalau stoikiometri redox itu tuh agak beda teman-teman cara ngitungnya gitu ya. Oke, penyelesaian. Kalian mau cara cepet tapi agak bingung atau mau cara lama tapi ngerti? Lebih mudah dipahami. Pilih deh, pilih deh. Panjang biar ngerti lah bang. Mau mending panjang aja ya? Oke, panjang aja. Kalau misalkan kalian mau panjang, kalian bagi dulu reaksinya. Antara reaksi oksidasi sama reaksi reduksinya itu bisa dibagi dulu. Jadi kita bagi dengan dua part gitu ya. Kalau rame lanjut part 2. Maka dari itu di sini ada oksidasi, ada reduksi gitu ya. Oke. Yang oksidasi siapa di sini? Kita harus tentukan dulu mana yang oksidasi. Oksidasi itu adalah ketika muatannya itu menambah. Contoh di sini. Kan zincnya itu dari 0 terus jadi zinc plus 2. Ya enggak? Di sini bilox awalnya itu kan 0. Akhirnya plus 2. Berarti dari 0 ke plus 2, biloxnya naik dong.
Maka dari itu reaksinya adalah oksidasi gitu ya. Jadi reaksi oksidasi. Nah, cara menyetarakan reaksi oksidasinya adalah kalian setarain atomnya sekalian setarain muatannya. Di sini atomnya udah satu, di sini atomnya udah satu. Oke, udah benar. Tapi muatannya di sini plus 2, di sini nol. Maka dari itu supaya muatannya netral atau nol gitu ya, kita tambahin muatan negatif gitu. Dua elektron. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu tentuin biloxnya dulu gimana. Contoh lagi yang lebih unik. Berarti kalau misalkan reduksinya berarti otomatis sudah pasti MnO4 minus ke Mn2 plus gitu ya. Kelihatan nggak sih? Aku pakai warna biru deh biar agak kelihatan gitu ya. Et. Ke style terus warna biru. Nah, lebih kelihatan. Pal, ini kan tadi lu bilang, ini kalau misalkan ini berarti muatannya negatif dong. Terus ke sini muatannya jadi plus 2. Naik gitu. Enggak ya. Tetapi kita melihatnya adalah Mn-nya aja. Oksigennya jangan diikut-ikutin gitu loh. So asik loh, nggak usah dibuang aja jauh-jauh. Sehingga apa? Karena kita cuma mau menghitung si Mn-nya doang. Mn-nya doang itu berapa? Setiap oksigen dia menyumbang muatannya itu adalah negatif. Setiap oksigen menyumbang negatif 2, sehingga kalau 4 oksigen berarti 4 kali negatif 2, negatif 8. Terus, bilox dari Mn tambah bilox dari oksigen dalam hal ini adalah negatif 8 secara total ya. Itu hasilnya sama dengan negatif 1. Jadinya bilox Mn-nya itu adalah 7. Berarti di sini adalah plus 7 si Mn-nya. Pindah ke plus 2. Nah, baru deh kelihatan. Wih, iya ya, reduksi bener. Woi, gitu. Berarti dia reduksi. Jadinya kalau kita pisah gitu ya reaksinya, MnO4 minus berubah menjadi Mn2 plus gitu ya. Dari plus 5 ke plus 7 ke plus 2. Kayak gitu. Nah, terus gimana nih cara nyetarainnya? Mn-nya udah setara, tapi oksigennya di kanan nggak ada gitu ya. Cara menambahkan oksigen itu adalah kalian tambahkan dengan air. Tambahin 4H2O. Caranya emang kayak gini ya, asalnya dari mana jujur gue juga kurang tahu. Terus, di sini oksigennya udah sama, tapi hidrogennya beda gitu ya. Hidrogennya beda. Nah, terus gimana nih? Kalau hidrogennya beda, maka dari itu kita tambahkan hidrogen dengan apa? H plus, aqueous, 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 liquid. Aduh, apaan sih? Gitu ya. Nah, terus ketika atomnya semuanya udah sama, kita samain elektronnya. Kita samain muatannya. Di sini muatannya plus 7, di sini muatannya plus 2. Ya kan? Karena kan di sini cuman yang di sebelah kiri itu kan dari plus 8 ditambah negatif 1 Mn4 min, jadinya plus 7. Mn2 plusnya yang sebelah kanan itu cuma dari Mn2 plusnya doang, maka jadinya plus 2. Oke deh. Nah, supaya yang plus 7 itu sama gitu ya dengan yang sebelah kanan, maka dari itu ini kita tambahkan dengan 5 elektron. Gitu. Oke, sip gitu ya. Setelah udah sama, kita samakan kita samakan elektron yang di atas sama yang di bawah. Yang oksidasi sama reduksinya kita samakan. Cari KPK antara 2 sama 5. Maka dari itu KPK-nya kan 10. 2 supaya menjadi 10 harus kita kali 5. 5 mau jadi 10 maka kita harus kali 2. Wah, maka dari itu ini kita tambah gitu ya. Apaan sih? Ya gitulah ya. Jadinya kan nanti kalau misalkan kita kali semuanya, maka ini menjadi 5 Zn solid, ini 5, ini jadi 10 gitu ya. Ini jadi 10. Terus ini kita kali 2, maka ini 2 elektron, di sini 16 gitu ya. Ini 2, ini 2, ini jadi 8. Habis itu kita tambahin reaksinya. Ini kita jadi, kok 2 sih 10 ya? Gitu. Nah, karena 10 elektronnya sekarang udah sama gitu ya, kita coret gitu. Pokoknya kalian harus bikin elektronnya itu udah nggak ada, udah nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ikutan gitu ya. Elektron nggak diajak. Jadi kayak gitu. Wih, ada yang nanya nih di main chat. Sorry ya, sorry. Dua-duanya. Oh, dua-duanya maksudnya? Oh iya, udah gitu lah. Sorry, aku nggak baca tadi. Waduh, iPad gua. Nah ya, sekarang.
Nah, kalau kita jumlahin jadinya adalah 5Zn solid tambah 16H plus tambah 2MnO4 minus menjadi 2Mn2 plus tambah 8H2O. Selesai gitu. Inilah reaksi setaranya. Karena redox itu yang unik adalah muatannya kita setarain. Maka dari itu kita kayak nggak boleh asal gitu. Tapi kalau reaksi sederhana ya udah nggak usah gitu. Nah kalau dari sini ya udah. Karena kita ditanya stoichiometry, berapa massa zinc yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan MnO4 minus gitu ya, KMnO4. Maka dari itu kita cari mol zincnya dulu. Mol zinc sama aja kayak 5/2 mol MnO4 minus gitu. Jadinya mol zinc sama aja kayak kan mol MnO4 minus sama aja kayak massa massa dari KMnO4 massa dari KMnO4 dibagi sama MR-nya kan. Pak, lu kok nggak konsisten sih? Di sini KMnO4, di sini MnO4 minus. Sama aja ya, sama aja gitu loh. Gitu, sama aja. Tapi kan di sini kita dikasih taunya masa KMnO4. KMnO4 kalau kita ionisasi jadinya K plus sama MnO4 minus, sama aja. Tapi karena kita menghitungnya adalah mol KMnO4, berarti MR-nya harus KMnO4, masanya juga harus masa KMnO4. Gitu. Karena kan yang bisa ditimbang itu kan adalah padatan ya. Kalau cairan gas itu kan nggak bisa. Maka dari itu padatan yang hanya ada itu adalah padatan KMnO4, bukan padatan MnO4 minus. Gitu. Kalau MnO4 minus biasanya di aqueous. Jadinya mol zinc adalah 5/2, massa KMnO4-nya itu adalah 15,08 dibagi sama 15,8 dibagi 158 gitu ya. Itu kok koma-koma belakangnya nggak aku pakai gitu ya. Malis. Bikin ribet aja. Nah, kalau misalkan kita hitung berarti 0,1, 0,25 mol ya. 0,25 mol. 25 mol. 25 mol. Nah, oke. Karena kita udah tahu 0,25 molnya, berarti kita bisa cari nih massa dari zincnya. Massa dari zincnya berarti 0,25 dikali dengan MR dari zincnya. Berapa nih? MR dari zincnya 65,38. 65,38. Aduh, hasilnya adalah kalau kita hitung gitu ya. Aduh, angkanya kenapa jelek sekali? Oke, hasilnya adalah 16,35 gram. Oke deh, dapet. Ada? Yes, ada. Ya, mungkin faktor pembulatan lah ya. Kayak gitu. Aduh, Novel, ini Novel, jangan Novel, kayak gini. Gini aja. Nah, sip. Novel. Itu untuk Ya, pembahasan nomor 10 dan soal terakhir kita. Soal 11 dan soal 12 ya bisa kalian coba akuisisi di rumah lah ya. Kalian bisa coba-coba sendiri. mau nanya Oke. dong, Boleh, boleh. Mangga, mangga. nomor 10 tadi. Berarti itu mol MnO4 minus sama KMnO4 itu sama aja. Walaupun itu di satu sisi ada K satu lagi, enggak, itu enggak sama aja. Nah, sama. Karena apa? Karena gini, kan KMnO4 itu kalau misalkan kita ionisasi jadi K plus tambah MnO4 minus kan? Berarti kalau misalkan di sini aku punya A, berarti di sini juga A juga dong. Tapi karena kita di sininya dikasih taunya adalah massa dari KMnO4, bukan massa dari MnO4 minus, maka dari itu kita pakainya adalah massa dari massanya KMnO4, MR-nya juga pakai KMnO4. Jangan pakai MnO4 minus. Oh iya, Karena iya. akan salah gitu loh. Yang penting molnya yang sama. Tuh. Oke, Ya, oke, oke. nomor 10 itu yang setengah reaksi, betul. Oke, Hehe. makasih. Siap, sama-sama. Jadi kayak gitu ya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti soal nomor 11 sama nomor 12 kalian bisa akuisisi di rumah lah ya. Ini, aduh nggak jelas banget ya. Gambar apaan nih, pocong. Oke, sip. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kalian belajar lagi. Nanti aku juga ikutan sih. Yang nggak tadi sesi jam 3. Oke deh, sip. Aman semuanya? Aman ya? Sorry banget, ini agak-agak cepat gitu ya. Agak-agak cepat karena ngejar waktu gitu ya. Pak D, cara cepatnya gimana? Kalau cara cepatnya ini aku kasih kasih tahu aja caranya tuh ke kalian itu adalah, wih ini kok FTTM nih, jangan-jangan nih kayaknya nih
kayaknya nih PSDM nih, nggak tahu ya, Minto FTTM ini siapa ya? Atau cutting. Oke, jadi cara cepatnya itu kalian bisa dengan kalau misalkan aku tulis gitu ya. Cara cepat itu namanya itu adalah cara perubahan bilangan oksidasi. Perubahan bilangan oksidasi. Namanya PBO, perubahan bilangan oksidasi. Kalau misalkan kalian mau akuisisi skill cara menyetarakan lewat PBO, kalian bisa coba cari. Namanya itu adalah perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Itu lebih cepat karena kita cuma satu langkah doang stepnya gitu. Satu langkah step. Set. Oke, sip. Aman sampai sini? Aman sampai sini? Man. Semoga kebayang ya. Yang penting Harusnya gini loh. aman. eh kita belajar bareng, aku ngasih framework ke kalian. Jadinya kalau misalnya ketemu soal ini, oh cara ngerjainnya tuh kira-kira bakal kayak gini. Tapi secara lebih detail, kalian bisa coba akuisisi lagi di rumah dan juga sama teman-teman yang lain. Jadinya jangan, ya gini lah. Belajar itu, belajar itu berkelanjutan. Anjay. Oke, gitu. Paling itu untuk materi kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Aku sekalian ini deh, sekalian aku bulet-buletin jawabannya. Kalau misalkan selesai bulet-buletin, aku udah selesai. Berarti ini pH-nya itu lo. Kok di sini? Oh iya benar. Ini pH-nya adalah 6 gitu ya. Terus soal nomor 7 ini pH-nya berapa tadi? 10 ya? 10. Terus di sini, I'm sorry. Terus yang 9 udah, tetrahedral udah, dan di sini udah. Oke, aman semuanya? Aku tutup 5, 4, 3, 2. Oke, ada lagi. Gimana caranya biar ingat yang oksidator? Oke. Wih, ada anak itu ya. Wih, keren nih. Ada yang FTTM, ada yang sampai keren. Gimana caranya kita ingat mana yang reduktor, mana yang oksidator? Oke, reduktor itu berarti suatu spesies yang mereduksi. Namanya kan reduktor. Contohnya kayak gini, apa ya reduktor? Contoh, aku pengen kasih contoh dunia real. Gini, apa ya? Aku tuh apa sih yang ada tor-tornya belakang itu kayak proktor, habis itu proyektor. Nah, proyektor contohnya gini. Contoh simpelnya gini. Proyektor. Proyektor itu fungsinya adalah untuk memproyeksi apa yang kita pengen tampilkan di layar gitu. Contohnya kayak gitu. Reduktor juga sama gitu ya. Reduktor juga sama. Reduktor adalah sesuatu yang mereduksi, bukan yang tereduksi. Mereduksi, artinya mereduksi. Kan kalau misalkan eh, tor eh, bukan sufiks ya, sufiks ya. Sufiks tor itu artinya yang melakukan atau yang apa, bukan yang apa. Jadinya reduktor itu artinya yang mereduksi, bukan yang tereduksi. Oke, kebayang ya sampai sini. Jadi reduktor itu adalah yang mereduksi. Kalau dia mereduksi berarti dia yang teroksidasi. Kebalik. Kayak gitu. Reduktor itu artinya yang mereduksi, tetapi dia karena dia mereduksi sesuatu, maka dari itu dirinya sendiri dia itu harus teroksidasi karena dia mereduksi sesuatu. Terus kalau misalkan oksidator itu adalah yang mengoksidasi. Karena dia mengoksidasi, maka dirinya sendiri harus tereduksi. Kayak gitu. Jadi kebalik. Reduktor itu adalah spesies yang teroksidasi, sedangkan oksidator itu adalah spesies yang tereduksi. Dalam kasus ini, MnO4 minus kan dia mengalami reduksi ya, maka dia adalah oksidator. Zinc mengalami oksidasi, maka dari itu dia disebut sebagai reduktor. Gitu. Mas, tahu dipol-dipol tadi gimana? Dipol-dipol itu terjadi ketika ada ketidakmerataan elektron. Kalau misalkan ketidakmerataan elektronnya itu jelas, maka dari itu dia ada dipol. Contoh kayak gini. Contoh CH4. CH4 itu benar bahwasannya ke elektronegatifan itu ke arah C semua. Tapi karena ke arah C semua, mereka itu saling meniadakan justru. Jadi dari arah yang kanan ditiadakan oleh arah yang kiri, yang atas ditiadakan oleh arah yang bawah. Sehingga dipolnya nol. Gitu. Contoh lagi CO2 yang paling gampang.
Dia ada dipol ke arah kanan. Tetapi ada juga dipol ke arah kiri, saling meniadakan. Jadi dipol itu adalah besaran vektor. Satu-satunya variabel vektor di kimia itu dipol sebenarnya. Jadi kita pakai vektor. Lihat arahnya. BF3 juga sama. Dia tuh ada arah ke atas, tetapi ditiadakan oleh dua arah ke bawah, walaupun arahnya ngerong gitu. PCl5 juga sama, tetapi bedanya dengan HCN gitu ya. Kalau HCN ada dipol ke arah kanan, satunya lagi dipolnya ke arah kanan lagi. Ya udah berarti semua elektronnya itu, jadi panah itu menunjukkan elektron tuh sukanya kemana gitu. Elektron pada ngumpulnya di mana semua? Di sini semua nih. Elektron nih ngumpul di sini semua. Karena elektron yang ngumpul berarti ada dipol di situ, ada dipol negatif, ada dipol positif. Tuh. Oke, sip. Terjawab semuanya? Kira-kira semua pertanyaan tadi terjawab nggak? Itu dulu deh. Hah, gitu ya. Jadi kita tadi udah bahas ikatan kimia udah ya. Hehe. Habis itu reaksi redoks sudah. Berarti yang nggak sempat tadi laju reaksi sama rumus tata nama itu sebenarnya ada di soal nomor 11 sama nomor 12 itu. Sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Keterbatasan waktu. Oke? Aman semuanya sampai sini? Aman, aman. Aman, Aman? aman. Aman ya? Aku tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siap. Thank you so much teman-teman yang udah bisa hadir dan juga kalau misalkan tadi emang benar ada PSDM atau cutting yang emang mampir, aku mohon maaf atas perkataanku, tetapi aku tuh bilang kayak gitu tuh beneran. Bahwasannya em, kalau misalkan datang cuma buat mengacau mendingan jauh-jauh, tetapi bukan bermaksud untuk tidak sopan, tetapi caranya kayak emang kayak gitu. Oke, paling itu aja. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah bisa hadir dan juga mau berbagi gitu ya. Kalian tuh bertanya dan juga lain sebagainya itu sebenarnya berbagi juga ke aku. Karena aku juga punya wadah untuk kayak belajar juga gitu. Belajar untuk mengajari orang, belajar untuk kayak sharing ilmu dan lain sebagainya itu aku juga belajar gitu. Dan semoga pretest fisika dan kimianya itu bisa lancar dan juga jangan lupa ya, bayaran dari tutorial ini adalah kalian doain eh, teman-teman kita di FTI dan juga teman-teman yang lain dah secara general ITB 2025 bisa lulus pretest fisika kimianya semuanya. Dan juga kita bisa enak gitu, arak-arakannya nanti seru gitu, nggak mikirin, yeah, oleh, 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 kepikiran pretest anjing gitu kan, kepikiran SCL gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya misalkan Waalaikumsalam. kurang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Makasih banyak ya, Waalaikumsalam. Val. Makasih Nova. Waalaikumsalam. Thank you ya, Thank you Pak. Nova.